Bab 861. Musisi hebat. Pare adalah pare. Asal rasanya enak, bahkan Bucklegs pun tak akan jadi masalah. Luban mengupas cangkang kitin yang hangus dan melihat daging serangga berkolagen di dalamnya yang telah mengeras karena panas tinggi. Daging itu mengeluarkan aroma harum, menggoda orang untuk menggigitnya. Luban merobek sepotong daging yang masih panas mengepul dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kunyah, kunyah. Setelah menggigitnya, Luban menyesalinya. Rasanya sungguh mengerikan. Meski tampak menggugah selera di permukaan, rasanya sungguh tidak enak, seperti sepotong ayam resep asli KFC yang tampak sempurna. Tetapi saat Anda menggigitnya, ternyata itu adalah paha ayam merek toko yang mengecewakan, seperti Anda meneguk kok dingin lalu menyadari itu adalah pembersih toilet. Luban menyadari tatapan mata pelayan itu, dan dia dengan paksa mengendalikan otot-otot wajahnya agar tidak berkedut dan menahan diri agar tidak muntah, menelan daging serangga itu dengan susah payah. Jika kamu butuh lebih banyak, aku bisa menyediakannya untukmu. Gadis remaja itu, yang merupakan seorang pelayan, berkata sambil tersenyum. Aku perlu mencerna sedikit dulu. Luban menolak tawarannya. Melihat pelayan itu pergi, Luban segera bersembunyi dan muntah 2 kali, tetapi sayangnya kaki serangga yang dimakannya sudah ada di perutnya. Kecuali ia meraih kerongkongannya, kaki-kaki itu tidak akan keluar. Rasanya tidak enak. Feng Yu bertanya setelah melihat ini. Rasanya lebih buruk darimu. Luban menjawab dengan jujur. Petik 2. Feng Yu menatapnya dengan senyum lebar di matanya. Luban buru-buru menggigit lagi kaki serangga dari piringnya. Memang, kau tetap yang paling tidak enak didengar. Dia mengoreksi dirinya sendiri. Feng Yu ingin mengatakan sesuatu, tetapi ada keributan dari dekatnya. Tuan Du ada di sini. Melihat sekelompok tetua, yang semuanya berusia belasan atau 20-an, menjulurkan leher dan mengintip dengan rasa ingin tahu, Luban tiba-tiba merasa agak lucu. Di pintu masuk aula, Du Danping masuk mengenakan jubah bergaya klasik. Ia menyapa semua orang, dan banyak orang membalas salamnya, layaknya seorang tetua yang dihormati. Tampaknya semua faksi berhubungan baik dengannya, masing-masing memberinya rasa hormat yang sepantasnya. Du Danping berjalan ke sisi aula, di samping piano. Piano itu jelas merupakan peninggalan galian, permukaan catnya sudah lama terkelupas dan tidak rata. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merestorasinya, piano itu berdiri di sana seolah-olah merupakan penyanyi yang telah melampaui zaman dan berdiri sendiri di dunia ini. Du Danping duduk di depan piano. Luban tidak tahu apakah masih ada orang di dunia ini yang bisa memainkan piano, namun dia tahu betul bahwa di tanah terlantar masa kini, bahkan orang yang paling berbakat dalam seni, tak seorang pun bisa menandingi bakat Du Danping. Jari-jari Du Danping diletakkan pada tuts-tuts, dan dia menguji beberapa nada. Nada piano itu tidak akurat. Sebagai instrumen peninggalan zaman dulu, menghasilkan suara adalah yang terbaik yang bisa dihasilkannya. Namun, seperti halnya seorang musisi hebat yang dapat menciptakan melodi yang menakjubkan menggunakan penggaris dan kalkulator, di bawah tangan musisi Du Danping, piano menghasilkan alunan nada yang sangat mempesona. Musiknya, bagai air mengalir di sela-sela jemarinya, melodi yang memabukkan itu terus menghantui aula. Di tanah tandus ini, kini ada kedamaian sesaat. Jika musik memiliki kekuatan magis, maka Du Danping saat ini memang seorang penyihir yang mampu membawa orang ke alam ilusi, hingga menjadi benar-benar terpesona. Luban tidak ragu bahwa jika Du Danping mau, dia dapat menggunakan musik ini untuk mengendalikan hati, membalikkan situasi, dan bahkan mengendalikan polusi, menghentikan mutasi. Begitulah kekuatannya yang melampaui hal-hal biasa. Lagu telah berakhir, dan para penonton bahkan lupa untuk bertepuk tangan, seolah-olah mereka masih terbuai oleh imajinasi yang tertanam dalam musik tersebut, dan tidak mampu melepaskan diri untuk waktu yang lama. Luban tanpa sadar menghabiskan daging kaki serangga panggang di piringnya. Musisi hebat. Seorang pemuda bertepuk tangan dan berkata. Yang lainnya perlahan tersadar dari trans mereka dan mengikutinya dengan tepuk tangan. Di tengah tepuk tangan, Du Danping mempersembahkan lagu lain, penuh dengan kesedihan, yang menjerumuskan penonton ke dalam kesedihan mendalam lainnya. Saat musik berakhir, Du Danping berdiri, dan tak lama kemudian beberapa anggota senat perempuan mengelilinginya, dengan bersemangat mendiskusikan topik musik. Du Danping berinteraksi dengan mereka dengan keanggunan seorang pria sejati, mengucapkan selamat tinggal kepada para wanita, dan kemudian mengalihkan perhatiannya kepada Luban. Luban memegang cangkir di tangannya, yang berisi minuman dari wastelen. Ini adalah mit yang dibuat dari sejenis serangga yang disebut honey bugs. Pelayan wanita itu menjelaskan. Oh, seperti anggur madu. Luban menyesapnya, rasa alkoholnya ringan, tetapi ada rasa yang aneh. Meskipun tidak selesat masakan Feng Yu, rasanya juga tidak terlalu enak. Itu diseduh dari cairan yang dikeluarkan setelah serangga madu memakan serangga lain. Server telah ditambahkan. Jadi pada dasarnya, Luban melirik cairan setengah transparan di cangkirnya.
Hidup di Wastelen sungguh sulit. Dia diam-diam meletakkan cangkirnya saat tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Bagaimana menurutmu tentang perjamuan itu? Du Danping mendekati Lu Ban dan bertanya. Semuanya terasa sangat buruk. Lu Ban berbicara jujur. Haha, memang, kebiasaan makan di sini berbeda dengan di wilayah asing lainnya, tapi begitu terbiasa, kita masih bisa menikmati beberapa rasa. Du Danping terkekeh pelan sambil berbicara, mengambil bakso yang terbuat dari bola mata serangga dan mengunyahnya di mulutnya. Apakah melalui musik Anda mendapatkan perhatian orang lain? Feng Yu tidak tertarik pada makanan, dia memperhatikan sekelompok penggemar kecil Du Danping dan bertanya. Apakah maksudmu penggunaan kemampuan luar biasa untuk memanipulasi hati orang? Du Danping melirik ke arah para penggemar wanita dan tersenyum kepada mereka. Aku memang bisa menggunakan musik untuk mencapai hal-hal seperti itu, tapi setidaknya di Wastelen, aku belum melakukannya. Para Saint itu bisa merasakan kekuatan luar biasa, dan jika aku mencoba membujuk mereka dengan musik sejak awal, aku tidak akan berdiri di sini sekarang. Persepsi budaya berbeda-beda di berbagai domain asing, tetapi setidaknya di Wastelen, musik bersifat universal. Mereka telah meninggalkan banyak hal demi bertahan hidup, termasuk seni dan musik, tetapi rasa dan resonansi itu tetap ada dalam gen mereka. Ketika melodi-melodi lama dimainkan, mereka secara alami tersentuh. Mendengar kata-kata Du Danping, Feng Yu terdiam sesaat sebelum berbicara lagi. Namun musik saja tidak cukup untuk meyakinkan para anggota senat tersebut. Sama halnya dengan kenyataan, sekalipun seseorang pandai bernyanyi, mereka tidak akan mempercayakan masa depan dan kehidupan mereka kepada seni. Pada akhirnya, dibandingkan dengan kelangsungan hidup, seni hanyalah sebuah kemewahan. Musik hanyalah sarana untuk mendekatkan diri. Di Wastelen, alasan utama untuk meningkatkan hubungan dengan orang lain adalah untuk menunjukkan nilai diri. Kata Du Danping. Dan karena alasan inilah tujuan akademi sulit dipahami, karena eksplorasi masa lalu tidak langsung menghasilkan nilai guna. Sejauh ini, benda-benda yang digali orang dari reruntuhan belum memainkan perannya sebagaimana mestinya, seperti piano itu, jika saya tidak memperhatikannya, mungkin benda itu akan dibuang begitu saja di antara sampah, tanpa disadari. Ia melihat ke arah sekelompok orang yang tengah berbicara pelan tidak jauh dari sana dan menunjuk ke arah itu. Kebetulan, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada pemimpin kota ini, Santo Utopia. Namanya Plato. Bab 862. Plato. Lu Ban melihat ke atas. Ada seorang pria setengah baya. Dia tampak menonjol di antara sekelompok remaja akhir dan awal 20-an. Wajahnya tajam bak pahatan patung Yunani kuno, dipenuhi kecantikan yang maskulin, dan jubahnya dihiasi benang emas, membuatnya semakin istimewa. Rambutnya beruban, dan matanya mengandung tekad yang mendalam, bak lubang hitam, yang terlalu mudah bagi siapapun yang menatapnya untuk tenggelam dan tak mampu melepaskan diri. Santo. Lu Ban bergumam pelan. Para santo tidak terganggu oleh penyakit inti kristal, dan rentang hidup mereka bahkan melampaui orang normal. Sangat umum bagi mereka untuk hidup hingga ratusan tahun. Yang ini telah hidup lebih dari 100 tahun, dia Santo Plato, yang akan segera pensiun. Du Danping menjelaskan dari samping. Apakah dia akan mati? Lu Ban bertanya tanpa sadar. Bisa dibilang begitu. Meskipun tubuh seseorang dapat mencapai keabadian dengan bantuan kekuatan luar biasa, roh tidak dapat mencapainya. Sebagai seorang pilihan dewa, kau pasti tahu betul hal ini. Du Danping menatap Lu Ban dengan penuh arti. Sekalipun seseorang meningkatkan tubuh fisiknya dengan berbagai cara, jiwa dan kewarasannya tidak dapat diperkuat. Jiwa dan kewarasan itu seperti barang habis pakai, perlahan-lahan aus, terkorosi, dan akhirnya bermutasi menjadi monster. Para Saint pun demikian. Mereka telah terkikis oleh kekuatan sepanjang hidup mereka yang panjang, yang pada akhirnya menyebabkan runtuhnya tekad mereka. Hidup lebih dari 100 tahun dianggap umur panjang. Jika terus berlanjut, bahkan seorang santo pun akan jatuh ke dalam kegilaan dan akhirnya ditolak oleh utopia dan binasa. Oleh karena itu, untuk mati sebagai manusia, ia memilih untuk pensiun dan mewariskan gelar santo kepada penggantinya. Dia mengalihkan pandangannya ke arah orang suci itu dan kemudian, bersama Lu Ban dan Feng Yu, mendekatinya. Plato sedang berbincang dengan pria lain yang tampaknya seusia dan juga seorang santo. Melihat Du Danping, ia dengan ramah menyela percakapannya dan menoleh. Tuan Du, musik Anda sungguh merupakan kekuatan yang menenangkan di dunia yang suram ini, saya sangat tersentuh. Plato memuji. Kau menyanjungku. Aku hanya menemukan melodi-melodi yang tertiup angin dan mencatatnya. Du Danping menjawab, lalu menunjuk ke arah Lu Ban dan Feng Yu. Ini teman-temanku, Lu Ban dan Feng Yu. Plato mengikuti tangan Du Danping untuk melihat mereka, tatapannya melewati Feng Yu dan tertuju pada Lu Ban untuk waktu yang lama sebelum dia berbicara. Sangat muda dan berbakat. Tuan Plato, tentang apa yang saya sebutkan sebelumnya. Du Danping segera kembali ke topik utama. Saya menyadari hal ini. Bagi utopia masa kini,
menjelajahi peninggalan dan mengungkap peradaban kuno memang dapat mendatangkan pahala yang melimpah. Secara pribadi, saya mendukung hal itu, tetapi utopia bukan hanya milik saya, kita harus menghormati kehendak rakyat. Kata Plato. Bahkan jika itu menyebabkan kehancuran kota. Luban tiba-tiba berbicara, menyebabkan Plato dan orang suci di sampingnya menatapnya. Meski begitu, itu adalah pilihan rakyat. Plato mendesah dalam-dalam dan berkata dengan sedih. Republik bukan hanya untuk bertahan, melainkan untuk menegakkan cita-cita. Jika suatu hari nanti kita hanya mengandalkan kekuatan individu dan tindakan sepihak untuk menyelamatkan kota ini, niscaya republik akan hancur dan kehilangan namanya saat ini. Maksudmu, bahkan jika orang-orang memilih jalan mundur dan mengasingkan diri, yang pada akhirnya akan membuat kota ini tenggelam dalam pasir, itu tetap pilihan utopia. Feng Yu bertanya. Anda mungkin memahaminya seperti ini karena ini adalah utopia, bukan kota yang tidak pernah jatuh atau kota abadi, tetapi kota cita-cita. Plato menjelaskan. Saya, sebagai seorang santo dan juga seorang santo utopia, mewarisi kehendak tempat ini, dan dengan demikian, saya mengikuti demokrasi dan keadilan. Jika Anda dapat meyakinkan sebagian besar rakyat, serta para transenden senat, maka jalan yang ditempuh utopia ke depan juga akan menjadi arah akademi. Jadi begitu. Feng Yu tidak melanjutkan topik. Ia bertukar pandang dengan Luban, berpamitan dengan Plato, lalu pindah ke sudut ruang perjamuan, meninggalkan Du Danping untuk melanjutkan percakapan. Tampaknya kelangsungan hidup bukanlah perhatian utama kota ini. Feng Yu berkomentar. Sebaliknya, keberadaannya hanya untuk mewujudkan aturan-aturannya. Kata Luban. Jelas, dari kata-kata Plato, ia berpegang teguh pada aturan-aturan utopia, bahkan menempatkan aturan-aturan ini di atas masa depan utopia. Ada dua kemungkinan, jika semua orang di utopia melanggar peraturannya, kota itu akan berhenti ada dalam arti fisik dan mengalami serangan balasan. Atau, Plato punya pemikiran lain, menggunakan aturan utopia sebagai dalih untuk menolak Du Danping. Ketika mereka tengah berdiskusi, tiba-tiba Luban melihat laki-laki yang tadi bersama Plato sedang mendekati mereka. Permisi, apakah Anda punya waktu sebentar? Pria itu bertanya dengan sopan. Luban mengangguk, dan pria itu duduk di hadapannya dan Feng Yu, sambil memegang segelas anggur Hanibak. Perkenalkan diri saya. Seperti yang Anda lihat, saya seorang santo yang mewarisi nama Hippocrates dan anggota senat. Penampilan Anda tadi cukup menarik. Kata pria parubaya itu sambil tersenyum. Penampilannya agak lebih biasa, dengan rambut sedikit keriting, dan jubahnya hanya dihiasi benang perak, yang membedakannya dari Plato. Hippocrates. Luban merasa nama itu terdengar familiar, tetapi tidak ingat di mana dia mendengarnya. Memang, hanya dokter biasa. Tidak seperti rekan-rekan saya hanya bisa mendukung dari belakang, dan saya bahkan tidak bisa menyembuhkan penyakit inti kristal. Hippocrates mendesah. Memang, di era ini, peran dokter sangatlah minim. Bahkan mereka yang memiliki kekuatan luar biasa pun hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika orang-orang di zaman mereka meninggal dunia. Di tanah tandus di atas, banyak penyakit telah lama punah, dan dalam keadaan normal, hanya sedikit yang membutuhkan dokter. Aku bukan anggota faksi manapun, tapi waktu muda, sekitar 30 tahun yang lalu, aku belajar di akademi untuk sementara waktu. Setelah mengetahui situasi di Tanah Perjanjian, aku juga berharap Utopia akan mengirimkan pasukan untuk menjelajahinya. Sayangnya, Tuan Plato tidak bisa melawan kehendak Utopia, kita hanyalah anak-anak muda di bawah perlindungan kota ini. Hippocrates berkata dengan penuh kerinduan. Sepertinya keinginan Utopia berada di atas kalian semua. Feng Yu mencatat, mengambil tema yang disebutkan oleh dirinya dan Plato. Seolah-olah, benda ini benar-benar ada. Memang, itulah alasan mengapa aku mencarimu. Suara Hippocrates semakin dalam. Aku ingin kau membantu kami menerobos keinginan Utopia dan meninggalkan kota ini. Bab 863. Kejahatan yang diperlukan. Menghancurkan keinginan Utopia. Luban merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Maksudmu Utopia telah membatasi kamu? Hippocrates tidak langsung menjawab, tetapi menyesap lagi anggur yang terbuat dari serangga madu, yang terasa sangat biasa. Namun, karena Luban tahu bagaimana anggur ini dibuat, ia merasa kejadian itu ironisnya lucu. Seperti yang Anda ketahui, Utopia menciptakan Plato, dan Santo hanyalah juru bicara kehendak kota. Ini telah menjadi cara hidup kita selama berabad-abad, dan tak seorang pun menganggapnya salah. Hippocrates meletakkan gelasnya dan melanjutkan dengan suara hikmat. Memang, di bawah sistem Utopia, kehidupan kita cukup sejahtera, dan kehidupan setiap orang harmonis dan teratur. Mengingat kondisi keadilan absolut, bahkan jika seseorang mencoba memanfaatkan celah, umumnya tidak berdampak negatif yang mendalam. Kita seharusnya bersyukur atas Utopia dan tidak boleh menyimpan pikiran untuk tidak patuh. Bagi Luban, Utopia memang telah mencapai kondisi ideal untuk tanah tandus pasca apokaliptik. Di sini,
Rakyat harus mematuhi ketertiban umum yang adil, jujur, dan transparan, serta bertindak di bawah payung keadilan absolut. Sekalipun Senat menafsirkan aturan-aturan tersebut, tujuan mereka juga demi kelangsungan hidup utopia. Dalam kehidupan nyata, sistem seperti itu hampir mustahil ada, dan itulah mengapa utopia menjadi sinonim dengan angan-angan belaka. Ini juga perbedaan antara kedua domain asing. Lagi pula, di dunia Luban, tidak mematuhi aturan tidak akan langsung berujung pada pembalasan ilahi, dan menyelinap tanpa ketahuan mungkin benar-benar berarti lolos begitu saja. Namun di Wastelen, melanggar hukum memang akan berujung pada pembalasan cepat dari petir utopia. Di sini ada otoritas hukum yang sah, bukan pemerintahan yang didasarkan pada individu yang membuat undang-undang. Terlebih lagi, karena sifat utopia itu sendiri, aturan dan hukum ini bersifat mutlak adil dan berlaku selamanya demi kelangsungan hidup utopia, yang terus berkembang seiring waktu. Dapat dikatakan, ini adalah masyarakat hukum yang ideal. Dalam situasi seperti itu, banyak orang akan terburu-buru pindah ke utopia, jadi mengapa Hippocrates ingin menentang sistem utopia? Normalnya, ini pasti merupakan dialog seorang antagonis. Luban memutuskan untuk mendengarkan lebih lanjut. Tetapi sesungguhnya, karena alasan inilah kita kehilangan kekuatan untuk tumbuh. Kata Hippocrates. Layaknya bayi yang lahir dengan guru yang membimbing perilakunya, mengoreksi kesalahannya hingga dewasa, guru tetap mengajar dengan cermat, kapanpun dan dimanapun, selalu membimbingnya di jalan yang benar. Lambat laun, mereka mulai kehilangan kemampuan untuk mengandalkan kognisi mereka dalam membedakan yang benar dan yang salah. Tapi kamu tidak akan kehilangan utopia, kan? Feng Yu bertanya balik. Memang, di masa mendatang yang dapat diperkirakan, kita tidak akan kehilangan utopia, setidaknya, kota ini akan terus hidup berdampingan dengan iklim Wastelen yang berangsur-angsur membaik. Kata Hippocrates sambil tersenyum pahit. Jadi kalian semua tidak perlu bertumbuh, kan? Feng Yu berkata, sambil mencatat bahwa kota dengan kekuatan luar biasa seperti utopia praktis merupakan surga bagi mereka yang tinggal di atas tanah tandus, dan mereka tidak perlu pergi. Jika memang benar dunia ini akan selalu tandus dan berbahaya, maka kita memang tidak perlu melepaskan diri dari kendali utopia, kita bisa tinggal di sini dengan nyaman. Namun kenyataannya tidak demikian, dan kekhawatiran saya bukan tanpa alasan. Hippocrates mengetuk-ngetukkan jarinya pelan di atas meja, merenung. Ia segera melanjutkan tanpa ragu. Sebenarnya, di antara tim eksplorasi yang kami kirim, kami telah menemukan apa yang ada di luar apa yang utopia berikan kepada kami. Tim eksplorasi ini terdiri dari elit, yang memiliki kekuatan luar biasa yang dibutuhkan untuk bertahan hidup di Wastelen, tekad yang kuat, dan peralatan yang cukup bagus. Namun, di antara tim-tim yang menjelajah, hanya sedikit yang berhasil menyelesaikan misi dan kembali, banyak tim yang kehilangan tujuan di Wastelen dan kembali tanpa hasil. Tim lain mengalami kecelakaan, yang mengakibatkan kehancuran total, dan beberapa bahkan membelot ke negara kota lain, menjadi pengkhianat. Mendengar penjelasan Hippocrates, Luban segera memahami sebagian maksudnya. Maksudmu, aturan utopia hanya ada di dalam kota. Begitu mereka yang tumbuh besar dalam aturan-aturan ini menghadapi Wastelen yang tanpa aturan, mereka kehilangan kendali, yang mengakibatkan konsekuensi yang lebih parah lagi. Luban berspekulasi. Ibarat mobil yang selalu melaju di jalan tol, bergerak di sepanjang rute yang telah ditentukan. Namun, jika tiba-tiba tidak ada jalan, dan mobil itu mendapati dirinya berada di dataran tak berujung, pengemudi akan kehilangan arah, tidak tahu harus kemana. Itu benar. Hippocrates mengangguk. Saya melakukan beberapa intervensi psikologis terhadap anggota tim eksplorasi yang berhasil kembali. Saya segera menemukan fakta ini. Di Utopia, semua tindakan mereka diatur oleh aturan, mereka tahu persis apa yang harus dilakukan dan kapan. Namun, begitu mereka jauh dari Utopia dan berakhir di Wastelen tanpa aturan yang harus diikuti, mereka mulai tersesat, terjerat oleh berbagai hal, karena tidak ada Utopia yang memberitahu mereka kemana mereka harus menjelajah hari ini, kemana besok, dan tidak ada hukuman atas apapun yang mereka lakukan. Demikian pula, beberapa penyintas juga berbagi pengalaman mereka diserang, yang berasal dari para pengembara di Wastelen, gerombolan penjahat yang dibentuk oleh para penjelajah yang melarikan diri dari negara kota lain. Di mata para penjelajah Utopia, pertempuran mengikuti protokol, mereka tidak siap menghadapi penyergapan, pengkhianatan, atau segala macam tipu daya. Meskipun para penjelajah Utopia memiliki kemampuan tempur yang kuat, menghadapi para nekat yang berjuang mati-matian, mereka tetap kesulitan untuk bersaing. Akhirnya, beberapa orang yang berhasil melepaskan diri dari batasan-batasan ini dengan cepat mengalami kemunduran. Mereka berkomplot melawan rekan-rekan mereka, atau mengambil harta karun yang mereka gali dan meninggalkannya begitu saja, mengkhianati Utopia selamanya. Mendengar kata-kata Hippocrates, Luban juga secara kasar memahami sisi lain kota ini. Orang-orang yang menghabiskan seluruh hidupnya di surga tidak mengerti tipu daya yang umum terjadi di dunia biasa. Bahkan dengan ajaran para tetua, teori adalah satu hal, dan pertemuan nyata adalah hal lain,
terutama di Wastelen di mana hidup dan mati hanya berjarak sesaat. Keraguan sesaat dapat berujung pada kekalahan. Seperti halnya seorang pelajar yang dalam pengawasan orang tua antara sekolah dan rumah, tekun belajar dan menjadi pelajar yang berprestasi, namun begitu masuk kuliah, karena tidak ada lagi larangan orang tua, ia menuruti kemauannya dan nilainya anjlok. Orang yang selalu dikendalikan oleh pihak luar tidak memiliki kemampuan mendisiplinkan diri. Jika Wastelen tetap menjadi Wastelen selamanya, maka utopia dapat terus berlanjut. Namun kini, Wastelen menghadapi perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di dunia yang penuh kesegaran, jika penduduk utopia tidak keluar sendiri, mereka akan lenyap begitu saja. Demi kelangsungan hidup penduduk utopia, mereka harus memahami kejahatan yang ada di dunia ini. Bab 864. Pembeli. Bagi penduduk utopia, Wastelen itu berbahaya. Jika seseorang tidak dapat memahami apa itu kejahatan, maka bertahan hidup di Wastelen akan sangat sulit. Para penjelajah yang telah merasakan keadilan, kejujuran, dan transparansi di utopia merasa bingung saat mereka tiba di medan yang tidak adil, tidak jujur, dan buram di Wastelen. Tentu saja, hakikat utopia berarti bahwa siapapun yang ingin menyerang negara kota ini juga harus mematuhi peraturannya, yang pada gilirannya akan menjadikan mereka anggota utopia, sehingga membatalkan konsep invasi. Bahkan seorang Sein harus terikat oleh peraturan kota, dan inilah alasan mengapa utopia tidak akan pernah runtuh. Sebagaimana telah disebutkan Plato sebelumnya, bahkan jika pilihan-pilihan masyarakat berujung pada kehancuran mereka sendiri, selama pilihan-pilihan itu masih dalam batasan yang diperbolehkan oleh utopia, maka pilihan-pilihan itu tidak dapat dihentikan. Karena akan selalu ada penerus yang turun tangan dan terus menegakkan keadilan utopia yang sempurna. Kota itu abadi, meskipun semua penghuninya mungkin punah. Memikirkan hal ini, Luban tidak dapat menahan perasaan bahwa utopia dan entitas aneh di dunianya tidak jauh berbeda. Apakah kamu tidak melanggar aturan utopia dengan memberitahu kami hal-hal ini? Feng Yu tiba-tiba bertanya, karena apa yang baru saja dikatakan Hippocrates tampaknya mencoreng reputasi utopia, sulit untuk memastikan bahwa kota itu benar-benar mengizinkan pernyataan seperti itu ada. Yakinlah, kebebasan berbicara juga merupakan salah satu aturan utopia, selama tidak ada tuduhan palsu atau rumor, selama itu adalah kebenaran, maka bahkan orang suci pun tidak dapat menghentikan seseorang untuk berbicara. Jadi, ini juga membuktikan bahwa apa yang baru saja saya katakan adalah kebenaran. Hippocrates menjawab sambil tersenyum. Namun, mengatakan setengah kebenaran juga bisa mengubahnya menjadi kebohongan. Feng Yu menanggapi dengan tajam. Apa yang Anda katakan tadi mungkin memang benar, tetapi mungkin ada informasi tambahan yang tidak kita ketahui, sehingga situasi sebenarnya sangat berbeda dari apa yang Anda gambarkan. Keberadaan Dewan Tetua membuat Feng Yu dan Luban mengerti bahwa aturan utopia tidaklah kebal, selama ada cukup penjelasan dan motif, beberapa aturan mungkin bisa dilakukan. Tentu saja, perilaku seperti itu pasti menguntungkan bagi utopia, karena tindakan yang berupaya mengeksploitasi celah hukum hingga merugikan kota tersebut kemungkinan besar akan menghadapi pembalasan yang cepat. Kata-kata Hippocrates juga bermanfaat bagi utopia, dan karena itu, kata-kata itu tidak akan dianggap merugikan kota itu. Meski begitu, jika kau ingin seseorang dari akademi menjadi orang suci berikutnya, bekerja sama denganku adalah pilihan terbaik, bukan? Bibir Hippocrates melengkung saat ia berbicara. Dalam utopia, alur cerita dan rencana dibuat sepenuhnya transparan di bawah terik matahari, dan hanya strategi terbuka yang menjadi pilihan terbaik. Seperti dikatakan Hippocrates, akan sulit bagi akademi untuk mengamankan kemenangan dalam pemilihan mendatang dengan cara konvensional, hanya dengan melangkah keluar dari aturan utopia ada secercah harapan. Apa yang perlu kita lakukan? Luban yang sedari tadi terdiam, bertanya. Setahu saya, dalam beberapa tahun terakhir, banyak pedagang keliling yang datang ke utopia tetap tinggal di sini. Mereka mendukung persaudaraan pasir kuning dari belakang. Meskipun hal ini sesuai dengan aturan utopia, secara halus, banyak anggota persaudaraan pasir kuning telah condong ke arah para pedagang asing tersebut. Alih-alih menjawab pertanyaan Luban secara langsung, Hippocrates memberi isyarat dengan matanya ke arah sekelompok pemuda berpakaian rapi, di antaranya seorang wanita yang tampaknya berusia 30-an yang jelas-jelas merupakan seorang suci. Bagi orang-orang ini, utopia adalah pasar yang cukup potensial, dan akan lebih baik jika mereka bisa bertahan, hanya mengandalkan sumber daya yang dibawa oleh para pedagang keliling, sementara kekayaan mereka diperas. Saya tahu ini, Komprador. Luban sangat menyadari perilaku ini. Di zaman modern, menjara kekayaan dengan membuang komoditas lebih umum daripada penjarahan paksa. Karena para penentang akan terikat oleh aturan begitu mereka memasuki utopia, lebih baik memperlakukannya seperti koloni, tempat untuk berjualan barang, dan memancing secara berkelanjutan hingga mereka kelelahan. Komprador. Hippocrates tidak begitu jelas mengenai maksud Luban, tetapi dia tetap menunjuk ke arah sekelompok orang lain. Mereka adalah beberapa pria yang tampaknya berusia awal 20-an, dengan kulit kecoklatan karena sinar matahari dan memperlihatkan otot-otot kekar, jelas-jelas terlihat seperti pejuang.
Salah satu di antara mereka memang orang yang dilihat Luban sedang berdebat di alun-alun pada siang hari, kemungkinan besar seorang anggota Garda Serigala Liar. Meskipun Garda Serigala Liar saat ini tidak menunjukkan tanda-tanda berkomunikasi dengan dunia luar, pendirian utama mereka adalah mempertahankan status quo utopia, tetap terisolasi. Hanya dengan cara inilah signifikansi mereka dapat ditonjolkan. Namun, dengan terjebak dalam situasi ini, suatu hari tempat ini akan berganti penguasa, jatuh ke tangan negara kota yang lebih kuat. Kata Hippocrates dengan suara rendah. Dibandingkan dengan persaudaraan Pasir Kuning, Garda Serigala Liar relatif picik. Mereka mungkin tidak bermaksud menyakiti utopia, tetapi tindakan isolasionis mereka pada akhirnya akan mengakibatkan konsekuensi yang mengerikan. Mengenai Dewan Pasir Kuning, pendirian mereka terlalu kaku. Utopia tidak cocok untuk berperang dengan negara kota lain. Para transenden kita akan menderita banyak korban dalam peperangan, dan bahkan kota itu sendiri akan dijarah. Hippocrates kemudian menunjuk ke arah sekelompok anak yang tampaknya baru berusia 11 atau 12 tahun. Meskipun masih muda, sorot mata mereka sudah memancarkan aura menantang yang menanamkan rasa takut. Namun, mudah untuk mengaitkan kecerobohan mereka dengan ketidaktahuan, karena wajar bagi anak-anak yang belum sepenuhnya dewasa untuk berpikir melawan kekerasan dengan kekerasan. Menurut apa yang Anda katakan, Anda memang tidak cocok untuk konflik langsung dengan negara kota lain, setidaknya untuk saat ini. Luban setuju. Jadi, saya pikir kita harus keluar dan menjelajahi dunia, menemukan apa yang kita butuhkan dari peninggalan peradaban zaman dahulu, dan menyegarkan dunia. Hanya dengan begitu, penduduk kota ini dapat benar-benar melihat akhir dari masa kanak-kanak. Hippocrates mendesah. Umur manusia di Wastelen terlalu pendek, sehingga hanya menyisakan sedikit ruang untuk mewariskan pengetahuan. Banyak yang meninggal sebelum merasakan banyak hal, menyebabkan stagnasi dalam perkembangan peradaban. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan kekuatan eksternal untuk mempercepat laju perkembangan peradaban, atau obat untuk penyakit inti kristal harus ditemukan. Bagi Hippocrates, jawaban untuk kedua metode itu tersembunyi di tanah perjanjian, terkubur di dalam peninggalan tersebut. Itu cukup meyakinkan. Feng Yu berkomentar. Yang perlu Anda lakukan adalah menemukan kelemahan ketiga faksi ini, dan mencabut hak mereka. Begitu sikap kekuatan-kekuatan ini dianggap merugikan utopia, mereka secara alami akan kehilangan hak untuk dipilih. Hippocrates menyimpulkan. Maksudmu, menggunakan aturan utopia untuk mengecualikan mereka. Luban berpikir sejenak, ini bertepatan dengan apa yang harus ia lakukan. Jika akademi adalah faksi yang perlu ia dukung, maka keterlibatan para pilihan dewa lainnya dalam faksi lain tak terelakkan, dan skenario yang merugikan utopia pasti akan muncul. Tepat sekali, dan saat ini, Persaudaraan Pasir Kuning, yang memiliki hubungan dengan pihak luar, tampaknya paling mudah dikalahkan. Tatapan mata Hippocrates berubah tajam. Bab 865. Sungguh kebetulan. Malam. Karena tidak adanya lampu kota dan polusi cahaya yang menyertainya, langit berbintang di padang pasir tampak lebih mempesona, membentuk susunan rasi bintang yang spektakuler dan berwarna-warni yang sama sekali berbeda dari yang ada di bumi. Luban melihat ada beberapa tempat kosong di antara bintang-bintang. Dari perspektif bumi, bintang-bintang ini jelas tidak berada pada bidang yang sama, karena merupakan cahaya dari bintang-bintang pada jarak yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ketika seseorang memandang langit malam dari bumi, mereka akan melihat bintang-bintang tersebar di mana-mana, nyaris tanpa celah, menawarkan sekilas pemandangan lautan bintang yang padat di Bima Sakti. Namun di langit Wastelen, ada area yang tampak kosong di mana tidak ada satu bintang pun yang bersinar, membuatnya terlihat sangat suram. Situasi ini dapat dengan mudah membawa seseorang pada beberapa keadaan yang kurang tepat. Misalnya, bintang-bintang di wilayah itu, berapapun jaraknya, mungkin telah padam karena suatu kekuatan yang sangat besar. Atau ada suatu entitas yang begitu luas sehingga pikiran manusia tidak dapat memahaminya, dan ia menghalangi cahaya bintang yang datang dari arah itu. Atau mungkin, langit berbintang ini sebenarnya kepalsuan, dan ruang-ruang kosong itu hanyalah gangguan dalam sistem. Lampu-lampu perlahan padam. Ada dua jenis lampu yang digunakan di Wastelen, jalur-jalur kota diterangi oleh sejenis serangga khusus, mirip kunang-kunang, yang memancarkan cahaya tetapi tidak terbang. Selama mereka disimpan dalam stoples, mereka akan menyala, dan para administrator kota akan memberi mereka makan setiap hari untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Di Wastelen, setidaknya di Utopia, kaca sudah ada sejak lama, pasir dan tanah, bahan mentahnya, merupakan sumber daya yang paling melimpah di sini, menghasilkan kaca yang, meskipun kualitasnya tidak begitu bagus, setidaknya transparan saat diproduksi melalui peleburan dan pendinginan suhu tinggi. Untuk rumah tangga biasa, digunakan jenis sekresi serangga yang berbeda, yang dapat dinyalakan dan akan terbakar dengan tenang sepanjang malam. Kehidupan di Wastelen sudah tidak dapat dipisahkan dari serangga. Inilah kesulitan yang dihadapi Wastelen saat ini, kata Luban sambil melihat lampu serangga yang menyala di dalam rumah.
Baik Wildguard maupun Yellow Sand Brotherhood tidak menyadari masalah paling mendasar, sumber daya Wastelen kini hampir seluruhnya bergantung pada populasi serangga. Baik itu makanan, kebutuhan sehari-hari, bahan bakar, atau pakaian, semuanya berasal dari serangga. Orang-orang bertahan hidup hingga hari ini dengan mengandalkan serangga dan berbagai produk sampingannya. Luban memperhatikan bahwa meskipun terdapat oasis dan sumber air di kota, hampir tidak ada pertanian. Tentu saja, oasis-oasis itu tidak cukup luas untuk pertanian skala besar, tetapi dapat disimpulkan bahwa penduduk Utopia kemungkinan besar tidak tahu cara bertani. Kondisi alam yang tandus telah mengubah penduduk Utopia menjadi suku nomaden, yang telah menemukan berbagai kegunaan serangga, sehingga membentuk gaya hidup mereka saat ini. Lagi pula, dibandingkan dengan tanaman pertanian yang sulit tumbuh dan harus bersaing dengan manusia untuk mendapatkan air, persediaan serangga yang tampaknya tidak ada habisnya, yang dapat dimakan hanya dengan membuang kepalanya, rasanya seperti ayam goreng, jauh lebih praktis. Tetapi penduduk Utopia tidak mempertimbangkan bahwa suatu hari nanti serangga akan punah. Sekarang, karena koneksi ke Ancient Overlord terputus, serangga di Wastelen tidak akan bertambah lagi. Makan satu, kehilangan satu. Seluruh ekosistem yang berkaitan dengan serangga akan runtuh total, dan dengan datangnya hujan lebat yang akan datang, lingkungan seluruh dunia akan mengalami perubahan drastis. Jika kemampuan beradaptasi terhadap perubahan yang akan datang tidak dikembangkan, mempertahankan status quo hanya akan membawa kehancuran. Berpikir sejauh ini, Luban juga memperoleh pemahaman yang cukup intuitif tentang aturan Utopia. Sebagian besar aturan Utopia ditujukan untuk satu tujuan, mempertahankan eksistensi Utopia. Dan untuk mempertahankan eksistensi kota ini, ketertiban diperlukan. Kekacauan dan kebebasan yang berlebihan akan melahirkan dekadensi, sementara keadilan absolut dapat memastikan berfungsinya Utopia secara normal. Itulah sebabnya Utopia memilih jalan kebenaran. Namun, aturan-aturannya tidak dapat meramalkan masa depan atau bereaksi tepat waktu terhadap perubahan dari dunia luar. Jadi, meskipun meninggalkan eksplorasi berarti Utopia akan runtuh di tengah derasnya era yang akan datang, hal ini bukanlah sesuatu yang dapat diramalkan oleh Utopia saat ini. Lagi pula, itu hanya sebuah kota dengan kekuatan luar biasa, bukan makhluk ilahi yang memiliki kehidupan dan kesadaran. Badai akan segera datang, kata Feng Yu. Pandangannya tidak terpaku pada langit berbintang, tetapi pada persimpangan jauh antara langit malam dan bukit pasir, di mana tidak ada apapun, namun semacam kegelisahan yang melampaui fisik tengah menyebar, seperti dengungan samar listrik sebelum badai. Badai yang akan datang juga disebutkan dalam misi Luban. Sepertinya Utopia pasti akan mengalami hujan lebat yang akan membersihkan semua barang lama dan usang. Tepat pada saat itu, saat Luban menoleh ke arah yang ditunjukkan Feng Yu, dia merasa melihat sebuah bayangan bergerak di tengah malam. Pandangan sejatinya, memberitahunya bahwa ini adalah manusia, bukan salah satu dari mereka yang dipilih oleh dewa dari wilayah asing. Dia melangkah keluar pintu dan melihat sosok bayangan berusaha melarikan diri. Tanpa ragu, Luban mengeluarkan revolver perak, testamen, di tangan kanannya dan menembakkan speech bullet ke dirinya sendiri. Tiba-tiba ia memacu kendaraannya hingga sekencang mobil yang melaju kencang dan menyerang mobil lainnya. Patah. Luban hampir menabrak dinding, membuat sosok itu terkejut. Orang itu berseru, tidak dapat menghindar tepat waktu. Luban menyadari bahasa kejutan itu bukanlah bahasa Wastelen, tetapi bahasa yang dapat dipahaminya dari bumi. Fitur penerjemahan Silent Lens secara langsung memasukkan makna kata dan bahasa ke dalam pikiran seseorang, seseorang akan tetap mendengar ucapan setempat dengan telinganya, sehingga Luban dapat mengetahui bahwa orang ini berasal dari tempat yang sama dengan dirinya. Dia menatap orang yang jelas-jelas terkejut oleh Luban, namun segera mengambil posisi, siap untuk melarikan diri. Tentu saja, Luban tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri dan segera mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Orang itu berusaha meronta, berusaha melepaskan diri dari tangan Luban, tetapi tiba-tiba mendapati bahwa tangan Luban sefleksibel karet, langsung melilit lengannya, dan seperti ular panjang, terus melilit tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Tolong aku. Lelaki itu berhasil mengeluarkan beberapa kata dari tenggorokannya, tampaknya meminta bantuan rekan-rekannya. Mengikutinya, Feng Yu melihat sosok lain muncul di belakang Luban. Sosok itu tampak tumbuh dari balik bayangan rumah, menyatu dengan malam. Feng Yu hendak bertindak ketika dia melihat sosok bayangan itu cukup mungil, seperti seorang gadis kecil. Ia datang ke sisi Luban, di mana cahaya bintang dan cahaya lampu serangga menerangi wujudnya. Itu adalah seorang gadis yang sangat cantik, yang keberadaannya saja sudah cukup untuk membuat seseorang lupa bernapas. Dia menatap Luban lalu ke orang yang ditangkapnya, lalu berbicara. Kebetulan sekali, kamu juga ada di sini. Luban menatap Bao-Bao, yang mengenakan pakaian minim seperti penari, dengan tanda tanya mengambang di atas kepalanya. Bab 866. Halo senior. Apakah kalian saling kenal? Keceng menyadari pada titik ini bahwa orang itu berbicara dalam bahasa yang sama dengannya.
Tentu saja, pria yang sangat tangguh. Bao-bao hampir saja keceplosan, tapi untungnya dia mampu menahan diri tepat waktu. Melihat Bao-bao, Luban juga segera mengerti mengapa dia ada di sini. Jelas, beberapa pemain yang dikirim Luban ke domain asing belum kembali. Tampaknya orang ini ada di antara mereka. Karena dia belum kembali ke bumi, Luban tidak memiliki informasi misi yang sesuai untuknya. Melirik Bao-bao dan kemudian pada Luban, Keceng merasa bahwa orang ini tampak familiar, tetapi tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Keceng untuk menyadari bahwa orang ini pasti juga dipilih oleh dewa seperti dirinya. Dia mungkin juga menderita penyakit terminal dan sedang menyelesaikan tugas di domain asing. Dilihat dari penampilannya, tubuhnya sudah mengalami perubahan, mungkin karena sudah menjalani beberapa tugas. Dia sudah senior. Keceng memahami pentingnya mencari perlindungan dari mereka yang lebih berkuasa. Karena Bao-bao mengenal pria itu, tidak ada alasan untuk tidak berkenalan dengannya. Halo, senior. Keceng segera menyapa Luban dan memperhatikan Feng Yu di belakangnya. Apakah mereka sepasang? Atau apakah wanita ini, seperti dirinya, merupakan makhluk luar biasa? Pikiran Keceng mulai berpacu. Luban berpikir sejenak dan menyimpulkan, memang, dia bisa menganggap dirinya lebih senior dari orang lainnya. Namun, ia tak pernah menyangka akan bertemu dengan salah satu pemain yang ia kirim dalam misi tersebut. Hal itu memberinya firasat tentang takdir yang sedang bermain. Apa tugasmu? Luban bertanya, merasa lebih manusiawi jika memulangkan pemain itu terlebih dahulu. Kalau tidak, jika mereka bertemu dengan penguasa kuno dalam kesulitan luar biasa ini, otak pemain yang malang itu mungkin akan meledak, hanya menyisakan gumpalan daging yang menggeliat. Bertahanlah sampai badai berlalu. Keceng menjawab. Itu cukup sulit. Luban tidak dapat menahan diri untuk berkata. Ketika badai tiba, kota ini pasti akan terdesak ke tepi jurang oleh konflik dari berbagai kekuatan. Saat itu, Luban tidak akan bisa begitu saja melindunginya. Apakah itu sulit? Keceng berpikir bahwa Luban pasti pernah menyelesaikan tugas serupa sebelumnya, berbicara lagi. Saya sudah 2 minggu di sini, dan selama itu, saya mengumpulkan informasi di siang hari dan tidur di sini di malam hari. Sejauh ini, saya belum menemukan bahaya apapun. Kota ini, bagaimana ya, sangat aman, tetapi juga memancarkan aura yang mengerikan. Menyeramkan. Luban bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, memang begitu, semua orang tampak sangat ramah dan transaksinya cukup adil. Tidak ada perundungan atau perkelahian, dan Anda bahkan tidak perlu mengunci pintu di malam hari. Ini tempat yang luar biasa sempurna. Keceng mengungkapkan perasaannya. Mengapa itu bisa membuat bulu kuduk meremang? Luban memikirkannya, kehidupan seperti itu seharusnya menjadi impian setiap orang. Ketika semua orang berperilaku sangat tertib, hal itu menciptakan rasa tertekan, seolah-olah ada sesuatu yang mengejar Anda. Kata Keceng. Ia teringat masa-masa sebelumnya bekerja di sebuah perusahaan internet, bekerja lebih dari belasan jam setiap hari dengan hanya beberapa hari libur dalam sebulan. Saat itu, ia merasakan tekanan yang luar biasa hingga membuatnya tak bisa bernapas. Tentu saja, kemudian ketika Keceng didiagnosis menderita kanker, ia tidak perlu bekerja lagi dan merasa jauh lebih rileks. Anda akan takut melakukan kesalahan, takut akan terjadinya hal yang tidak diharapkan, takut terhadap ancaman yang tidak diketahui. Keceng terus berbicara, ekspresinya agak bingung. Sebenarnya, itu hal yang wajar. Ketika tidak ada yang membuat kesalahan, tekanan yang sangat besar tentu saja muncul. Bao-bao menyebutkannya dengan sangat santai. Bao-bao, yang telah melihat lebih banyak manusia daripada yang pernah diketahui Luban, pasti memiliki pemahamannya sendiri yang unik tentang perilaku manusia. Seperti saat kamu bermain game dan membuat kesalahan, tiba-tiba semua orang fokus padamu, membuatmu gugup. Nah, sekarang, bayangkan itu, karena tidak ada yang melanggar aturan, itu membuat orang-orang ragu apakah setiap langkah mereka sesuai dengan aturan utopia. Bao-bao menjelaskannya dengan sederhana. Dan tekanan semacam itu dapat secara halus memengaruhi pikiran orang, yang pada akhirnya membuat setiap orang takut mencoba hal baru, takut menjelajah, dan takut mengejar hal yang tidak diketahui. Feng Yu mengikutinya, sambil memperhatikan Bao-bao dengan hati-hati, mengetahui bahwa dia hanya inkarnasi dan bukan entitas nakal yang sebenarnya, tetapi hubungannya dengan Luban berarti seseorang harus tetap waspada. Apakah itu alasan mendasar mengapa utopia menolak eksplorasi? Luban mengerti secara garis besar. Dalam kehidupan sehari-hari, alasan orang dapat mempertahankan sikap yang relatif santai adalah karena meskipun seseorang melakukan kesalahan, hukumannya tidak terlalu berat, kesalahan diperbolehkan. Namun di utopia, jika Anda melanggar aturan, Anda setidaknya bisa diasingkan, atau yang terburuk, bisa berarti kematian. Itu terlalu ketat. Bahkan tanpa sengaja melanggar aturan, seseorang akan takut melakukan kesalahan secara tidak sengaja. Masyarakat seperti itu terlalu ketat.
Tentu saja, penduduk Utopia, yang hidup di lingkungan ini sejak lahir, kurang lebih sudah terbiasa dengannya. Namun, bagi orang luar seperti Keceng, cukup sulit untuk menyesuaikan diri. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang persaudaraan Pasir Kuning? Luban bertanya lagi. Sebagai seorang pemain yang telah menghabiskan 2 minggu terakhir di Utopia, Keceng pasti memiliki perspektif yang berbeda dari penduduk setempat, dan dia mungkin bisa mengidentifikasi masalah. Persaudaraan Pasir Kuning. Mereka orang-orang yang cukup baik, sering membagikan makanan. Meskipun rasanya tidak terlalu enak, setidaknya gratis. Kata Keceng. Soal hal lainnya, kudengar mereka berhubungan baik dengan pedagang keliling, dan seringkali bisa membeli barang-barang aneh dan langka. Hampir semua orang kaya di Utopia berasal dari persaudaraan Pasir Kuning. Kedengarannya mirip dengan apa yang sudah diketahui Luban. Apakah mereka sedang melakukan sesuatu yang istimewa akhir-akhir ini, seperti anggota baru atau kegiatan penting lainnya? Luban bertanya lebih lanjut. Aku tidak terlalu yakin tentang itu, aku hanya tahu mereka mungkin tidak terlalu berbahaya. Keceng menjawab. Setelah merenung sejenak, Luban meminta Keceng untuk menutup matanya. Saat berikutnya, tangan kanannya mengeluarkan pena baja perak bertuliskan, Testamen, dan di atas kepala Keceng, muncul halaman-halaman buku yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak hal yang mungkin telah dilihatnya, tetapi otaknya belum memproses atau meresponsnya, sehingga tidak mampu membentuk ingatan. Lebih mudah untuk langsung membolak-baliknya. Luban menjelaskan secara singkat dan kemudian mulai meninjau kembali ingatan Keceng sejak tiba di Wastelen. Yang mengejutkan Luban, Keceng tampaknya tidak memiliki pikiran yang tidak pantas tentang bau-bau. Tidak jelas apakah karena dia adalah seseorang yang pernah meninggal dan telah melepaskan hal-hal seperti itu, atau apakah dia memang tidak tertarik pada wanita karena mereka hanya memperlambat penyelesaian misinya. Sambil terus membolak-balik halamannya, Luban dengan cepat menemukan gambar yang tersembunyi dalam ingatan Keceng. Gambaran itu hanyalah momen sekilas, momen yang Keceng sendiri tidak sadari, jadi ingatannya tidak mengandung kognisi terkait. Itu adalah pemandangan anggota persaudaraan Pasir Kuning yang membagikan makanan seperti yang biasa mereka lakukan. Dan di sekitar orang-orang itu, ada kabut yang berputar-putar. Kabut itu membentuk-bentuk wajah manusia. Bab 867. Rasa aman. Wajah dalam kabut itu tampak garang dan menakutkan, namun bagi Luban, hal itu membawa rasa tenang. Teman lama. Berbeda dengan rekannya, si bocah bermata empat, penduduk kota berkabut tampak berbeda. Seluruh dunia telah diduduki dan dihancurkan oleh dewa luar, namun mereka masih berhasil melintasi sudut-sudut domain asing, menyelesaikan tugas mereka. Wajahnya berubah, berputar-putar di sekitar anggota persaudaraan Pasir Kuning seperti roh pelindung. Bagi orang awam, asap ini begitu tipis hingga hampir tak terlihat, sehingga mereka tidak menyadari atau memperhatikannya. Tanpa pengetahuan yang memadai tentang domain asing atau pernah bertemu langsung dengan penduduk kota berkabut, tak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa ini sebenarnya adalah seseorang. Sepertinya penduduk kota berkabut mendukung persaudaraan Pasir Kuning. Mereka ingin merampas keinginan menjelajah tempat ini dan membiarkan negara kota lain secara bertahap menghancurkan kota ini. Gumam Luban sambil menutup buku halus itu. Keceng tersadar kembali ke dunia nyata, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi saat dia mendengarkan kata-kata Luban. Kalau orang-orang kota berkabut ikut campur di belakang layar, kenapa aturan Utopia tidak mendeteksi aktivitas ini? Luban juga memikirkan hal ini. Penduduk kota berkabut jelas tidak berpihak pada Wastelen, atau dengan kata lain, makhluk ilahi mereka tidak berpihak pada Silence. Sudah pasti penduduk kota berkabut tidak akan ditugaskan untuk melakukan apapun yang akan membawa Utopia kembali ke kejayaannya, atau membimbing penduduk Utopia yang pekerja keras dan berani menuju kesejahteraan bersama. Tugasnya kemungkinan besar adalah membawa Utopia menuju kehancuran. Jadi, dengan keterlibatan orang-orang kota berkabut, mengapa persaudaraan Pasir Kuning tidak dihukum? Mungkinkah orang-orang kota misti ini benar-benar punya kesabaran seperti itu? Dengan mengingat hal ini, Luban merasa perlu memeriksa situasi dengan persaudaraan Pasir Kuning. Namun menurut aturan Utopia, memata-matai orang lain jelas merupakan tindakan ilegal, dan upaya menyusup ke kediaman persaudaraan Pasir Kuning untuk menyelidiki tindakan warga kota berkabut pasti akan dihukum. Setelah merenung sejenak, Luban segera menyusun rencana. Feng Yu melirik bau-bau lalu menoleh ke Luban. Pergi saja dan tanyakan langsung pada mereka. Jawab Luban langsung. Feng Yu tidak begitu mengerti. Keesokan harinya, markas besar persaudaraan Pasir Kuning di bagian utara Utopia. Ini adalah markas serikat pedagang. Semua pelancong yang tersertifikasi oleh persaudaraan Pasir Kuning dapat menerima keramah tamahan di sini, beserta rekomendasi dan beberapa bantuan terkait bisnis. Dalam aturan-aturan awal Utopia, hak milik pribadi setiap individu dianggap sakral dan tidak dapat diganggu-gugat. Namun, pada saat yang sama, individu tidak diizinkan untuk menguasai alat-alat produksi, dan sebagainya.
Namun, seiring perkembangan kota, berbagai ketidakseimbangan tak terelakkan muncul. Para transenden yang kuat dapat meraup keuntungan lebih besar dari eksplorasi dan produksi, sementara rakyat biasa yang lemah hanya dapat memungut sisa-sisa. Jika keuntungan ini disamakan secara paksa, hal itu hanya akan melemahkan hasrat para penjelajah yang kuat, yang pada akhirnya akan menyebabkan terhentinya pengembangan. Oleh karena itu, seiring terus berkembangnya utopia, kelompok pedagang khusus secara bertahap terbentuk. Mereka mengandalkan akumulasi awal dari penjelajahan relik, lalu, dengan kecerdasan atau sedikit keberuntungan, mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar. Namun, untuk sementara, mereka tidak memiliki cara untuk terus-menerus menciptakan kekayaan dengan kekayaan yang mereka miliki, karena hal ini tidak diizinkan oleh aturan utopia. Bahkan, mereka juga tidak memiliki hak untuk mempekerjakan orang lain dalam produksi. Di utopia, para petani yang memelihara serangga dan menghasilkan makanan bergantung pada para orang suci utopia, produk-produk peradaban kuno bergantung pada para penjelajah akademi, dan untuk kebutuhan sehari-hari, kehidupan yang tandus hampir tidak membutuhkan barang-barang tersebut. Sebagian besar merupakan produk pertanian, turunan serangga, dan belum berkembang hingga ke tingkat industri kerajinan tangan. Jadi, meskipun para pedagang memiliki kekayaan yang melimpah, kehidupan mereka tidak berubah drastis. Mereka tetap perlu bekerja, hanya saja tidak di ladang. Proses barter dan penyelesaian transaksi dasar masih membutuhkan banyak waktu, bahkan beberapa pedagang harus bepergian ke negara kota lain untuk berdagang. Tentu saja, sepanjang sejarah yang panjang, ada juga pedagang yang memilih untuk merampas harta mereka dan melarikan diri dari utopia, menuju negara kota lain. Perjalanan itu panjang dan, di negara kota lain ini, para pedagang ini tidak dilindungi oleh hukum utopia. Mereka yang lebih beruntung menemukan negara kota yang relatif damai untuk menetap. Namun, mereka yang kurang beruntung tersesat dalam badai pasir, menjadi harta karun yang terkubur di gurun Wastelen, menjadi korban bandit di jalan, atau setelah mengalami kesulitan besar untuk mencapai negara kota tujuan, direbut oleh rakyatnya, dan semua kekayaan mereka berakhir di kantong orang lain. Karena alasan inilah para pedagang persaudaraan pasir kuning ingin memperoleh kedudukan santo, menjadi penguasa utopia, dan semakin memantapkan status kekayaan mereka melalui penafsiran aturan. Di markas besar Serikat Persaudaraan Pasir Kuning, seorang wanita duduk. Dia tampak berusia sedikit di atas 30 tahun tetapi masih mempertahankan pesona yang menawan, memancarkan daya tarik yang memikat. Di Wastelen di mana harapan hidup rata-rata hanya sedikit di atas 20, wanita seperti itu sangatlah langka. Ini tidak berarti dia tampak tua, tetapi lebih kepada suatu kekuatan luar biasa yang tengah menegaskan dirinya. Setelah diamati lebih dekat, terlihat jelas bahwa pakaiannya memperlihatkan hamparan kulit yang luas, dan di antara lekuk tubuhnya yang menggoda, tidak ada satupun kristal yang terlihat. Ini adalah seorang santo. Pemimpin de facto Persaudaraan Pasir Kuning, yang dikenal sebagai Cleopatra, wanita yang mewarisi gelar Ratu Kecantikan. Wanita itu memegang gelas transparan di tangannya, berisi cairan merah muda. Itu bukan anggur yang terbuat dari serangga nektar, melainkan minuman yang diseduh menggunakan teknik peradaban kuno. Tentu saja, bahan bakunya masih serangga dan beberapa tanaman, tetapi rasanya sungguh istimewa. Saat dingin, minuman itu menjadi memabukkan, minuman favorit Cleopatra. Di sampingnya, gumpalan kabut berputar-putar, tampak jelas namun tak terlihat. Sekilas, ini tampak biasa saja, tetapi di gurun, kabut itu sendiri merupakan hal yang langka. Aku tahu apa yang kau inginkan, jangan mainkan trik itu di hadapanku, ucap Cleopatra, nadanya penuh dengan ejekan saat dia menatap awan kabut. Tapi kau tetap menerima bantuan kami, jawab kabut. Bahasa yang digunakannya bukanlah bahasa asli Wastelen, namun, maknanya tersampaikan ke dalam pikiran Cleopatra melalui suatu kekuatan luar biasa yang tak terlukiskan. Kamu seharusnya tahu bahwa tujuan utama kami adalah menghancurkan kota ini, dan tampaknya kamu tidak peduli tentang itu. Utopia tidak akan hancur karena ini, tujuanmu sudah batal sejak awal, kata Cleopatra sambil meletakkan gelasnya dan menatap kabut. Berkat utopia, kita bisa berdiskusi secara jujur dan terbuka. Kau punya motifmu, dan aku punya motifku. Selama aku bisa mewarisi kota ini, aku tak keberatan bekerja sama denganmu. Begitu kata-katanya itu terucap, sebuah suara terdengar dari luar. Nyonya, ada yang ingin bertemu dengan Anda. Dia mengaku sebagai perwakilan yang dikirim oleh Akademi. Bab 868. Cleopatra. Cleopatra sedikit mengernyitkan dahinya. Kali ini, ada orang-orang dari Akademi yang berpartisipasi dalam pemilihan, tetapi bagi faksi lain, Akademi dipandang sebagai kekuatan yang paling tidak kompetitif. Utopia telah lama menjelajahi peninggalan-peninggalan eksternal, dan peninggalan-peninggalan peradaban masa lalu yang berjarak 1 bulan perjalanan dari dekatnya telah dijarah habis-habisan. Untuk menjelajah lebih jauh, dibutuhkan sumber daya dan persediaan yang jauh lebih banyak, dan kesetiaan para penjelajah pun tak terjamah. Oleh karena itu, kondisi utopia saat ini, baik di kalangan atas maupun masyarakat, semakin konservatif.
Pada awal berdirinya Utopia, sebagian besar orang hidup dengan harapan untuk kembali ke masa lalu, ke peradaban masa lalu yang gemilang dan gemilang. Saat itu, orang-orang lebih proaktif, bersedia menghadapi kematian dari generasi ke generasi, tanpa lelah mencari apa yang hilang. Namun seiring berlalunya waktu, ambisi berani masa lalu telah terkikis oleh badai debu yang tak henti-hentinya. Setelah beberapa generasi, kecuali segelintir orang beruntung yang pernah mengalami masa-masa orang suci, mayoritas orang hanya ingin hidup nyaman di masa kini. Mereka enggan membayar biaya tambahan untuk mencari hal-hal yang jauh dan tak terjangkau itu, yang tercermin dalam popularitas akademi, atau bahkan ketiadaannya. Sekarang akademi telah datang kepadanya, apa agenda mereka? Dia merenung sejenak, lalu memberi isyarat agar tamunya masuk. Pada saat yang sama, awan asap perlahan mulai menipis, menyatu dengan lingkungan seolah-olah mencair. Cleopatra segera melihat pengunjung itu. Dia pemuda yang tampan. Bahkan menurut standar Cleopatra, dia cukup mencolok, terutama di Wastelen, tempat rata-rata orang berada di masa remaja yang penuh gejolak, penuh kenaifan dan kelembutan. Penampilannya yang dewasa namun tetap awet muda sudah cukup untuk memikat hati gadis manapun. Salam, Lady Cleopatra yang terhormat. Saya Luban, seorang pengembara dari luar Utopia. Saya mewakili akademi dan datang untuk membahas masa depan Utopia dengan Anda. Tatapan mata Luban menyapu seluruh ruangan, dan tak lama kemudian, di udara, dia merasakan sesuatu yang tidak beres. Bernama Matt Poison, dari Mysticity. Paling terampil dalam menipu hati dan menyebarkan racun, keduanya sama-sama menakutkan. Dia ada di setiap sudut udara, lebih baik jangan menyimpan rasa permusuhan terhadapnya. Untungnya, dia tidak dapat menggunakan metode pertempurannya yang paling efektif di kota ini. Jelaslah, yang terpilih oleh dewa dari kota berkabut ada di ruangan ini. Luban pernah mendapatkan topeng yang memungkinkannya menyamar sebagai orang kota berkabut. Ia tahu bahwa orang kota berkabut dapat menyamarkan diri untuk bersembunyi di udara, dan bahkan sekarang, orang kota berkabut ini hadir di setiap sudut ruangan, bahkan memasuki paru-paru Luban setiap kali ia bernapas, berasimilasi ke dalam tubuhnya. Kemampuan seperti itu sangat berguna untuk meracuni. Luban tidak khawatir Matt Poison akan membiusnya. Lagi pula, tindakan seperti itu jelas tidak akan ditoleransi oleh Utopia, dan bahkan jika Matt Poison bertekad untuk mengalahkannya dengan segala cara, Luban sendiri juga bisa menjalani peleburan, kebal terhadap infiltrasi racun. Inilah sebabnya dikatakan bahwa Matt Poison tidak dapat menggunakan metode pertarungan pilihannya di Utopia. Tujuanmu di sini, coba kupikirkan, apakah kau ingin bersekutu dengan kami atau mencari sumber daya bagi akademi untuk mengeksplorasi relik-relik itu di masa depan? Cleopatra memandang Luban, sambil santai menyesap cairan merah pucat dari gelasnya. Luban melirik gelasnya, teringat anggur yang terbuat dari serangga madu, dan tidak bisa menahan tawa. Apa yang lucu? Kerutan di dahi Cleopatra semakin dalam. Pria ini, meskipun tampan, tidak memiliki sopan santun, malah, ia tampak kasar. Sekarang ia tertawa tanpa alasan yang jelas. Apakah ia sedang mengejeknya atau memperlakukannya seperti orang bodoh? Saya teringat sesuatu yang menyenangkan. Luban menjawab sambil menahan imajinasinya dan menenangkan ekspresinya. Cleopatra terus maju. Jangan khawatir, Tuan, itu tidak ada hubungannya dengan tujuanku di sini. Luban menjawab, lalu melanjutkan. Saya hanya ingin tahu, dengan strategi apa Persaudaraan Pasir Kuning berencana untuk mengamankan kemenangan pemilu dengan berkolaborasi dengan pihak luar. Orang luar. Kami, Persaudaraan Pasir Kuning, selalu memperhatikan para pedagang keliling, dan para pedagang ini membawa sumber daya ke Utopia. Kami juga berjanji untuk mendorong pengembangan bisnis. Cleopatra menjelaskan. Tidak, yang kumaksud bukan para pedagang keliling itu, melainkan beberapa entitas yang datang dari luar dunia ini, yang sama sekali berbeda dari kita. Luban terus melanjutkan tanpa gangguan. Mendengar kata-kata Luban, Cleopatra mengangkat sebelah alisnya. Pernyataan langsung seperti itu sangat jarang terjadi dalam urusan bisnis. Yang membuatnya semakin penasaran adalah bahwa ia sebenarnya tahu tentang keberadaan makhluk-makhluk dari domain asing yang mengunjungi Persaudaraan Pasir Kuning, sebuah insiden yang bahkan orang-orang dekat Cleopatra pun tak tahu. Bagaimana pria ini bisa tahu tentang hal itu? Awalnya dia bermaksud menghindari pertanyaan itu, tetapi saat hendak berbicara, Cleopatra tiba-tiba merasakan gelombang krisis. Perasaan ini bagaikan firasat bahaya yang dialaminya saat menghadapi monster di Wastelen sebelum ia menjadi seorang Sein, seolah-olah menjadi target sesuatu yang mengerikan di luar batas kemampuan manusia. Tiba-tiba, Cleopatra menyadari bahwa dia telah masuk ke dalam jebakan yang baru saja dipasang Luban. Hal pertama yang dikatakan Luban padanya, untuk membahas masa depan Utopia. Itu hanya kesopanan sederhana yang tidak memerlukan perhatian dalam situasi normal, tetapi ini adalah Utopia, di mana segala sesuatunya harus mengikuti aturan yang tepat. Dalam Utopia, tindakan berdiskusi melambangkan negosiasi bisnis dan mengandung implikasi sebuah kontrak.
Dan dalam negosiasi semacam itu, penipuan tidak diizinkan. Jika Cleopatra ingin menipu Luban, dia pasti akan menghadapi sanksi yang sesuai. Dia hampir saja jatuh ke dalam perangkap. Cleopatra pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya, tetapi kemampuannya lah yang memungkinkan dia menjadi orang suci dalam persaudaraan Pasir Kuning. Sekalipun berbohong dan menipu selama negosiasi tidak diperbolehkan, menciptakan efek penipuan tidak hanya memerlukan kebohongan. Memanfaatkan informasi yang salah untuk menciptakan ketidaksetaraan, menggunakan kebenaran sebagian untuk menyesatkan orang lain, itu adalah keterampilan yang harus dikuasai setiap pedagang persaudaraan Pasir Kuning di Utopia. Entitas-entitas ini tidak akan membahayakan Utopia selama aku di sini, kota ini tidak akan berada dalam bahaya. Cleopatra menjawab. Apa yang dikatakannya adalah kebenaran, bahkan jika kesepakatan yang mereka capai dapat menimbulkan ancaman bagi kota di masa depan yang jauh, setidaknya untuk saat ini, sementara Cleopatra hadir, orang-orang kota berkabut tidak dapat membahayakan kota. Mengenai metode kami tentu saja mengumpulkan dukungan publik dan memperoleh dukungan mayoritas penduduk dan senat. Dengan memberikan racun pada mereka, Luban mendesak lebih jauh. Perkataannya membuat Cleopatra terdiam. Bab 869. Nyonya, Anda tidak ingin mereka tahu, kan? Melihat pihak lain terdiam, Luban tahu bahwa penilaiannya benar. Racun. Tuan Luban, sebagai ketua persaudaraan Pasir Kuning, saya harus mengingatkan Anda bahwa di Utopia, menyebarkan rumor juga melanggar hukum. Cleopatra tidak langsung menjawab pertanyaan Luban, tetapi malah menuduhnya. Jadi, dengan kata lain, ucapanku ini tanpa persetujuan Utopia berarti aku mengatakan kebenaran. Luban membalas dengan tajam. Aku tidak punya waktu untuk bermain permainan kata denganmu. Ucap Cleopatra, ketika tiba-tiba serangkaian bisikan halus bergema di telinganya. Jika kau mau, kau bisa meminta seseorang untuk membawanya keluar kota, dan aku akan membuangnya dengan bersih dalam sekejap, tanpa meninggalkan residu. Itu adalah suara Matt Poison, yang mengutarakan pikirannya langsung melalui bagian dirinya yang telah menyusup ke otak Cleopatra. Di Utopia, semuanya harus mengikuti aturan, tetapi di luar kota, belum tentu demikian. Setidaknya di Wastelen yang jauh dari Utopia, pembunuhan tidak akan dihukum, dan bahkan jika seseorang kembali setelah membunuh, Utopia tidak dapat melacaknya. Jadi, terkadang, ketika musuh muncul di kota, berbagai upaya dilakukan untuk memancing mereka keluar, lalu membalas dendam. Hal ini menyebabkan banyak orang benar-benar takut meninggalkan Utopia, khawatir mereka mungkin terbunuh begitu mereka melangkah keluar. Kurasa, sebagai orang akademis, kau tidak akan membuang-buang waktuku hanya untuk membahas hal-hal yang tidak berdasar. Cleopatra tidak menanggapi Matt Poison, karena membuat seseorang menghilang dari Utopia tidak memerlukan campur tangan orang luar. Lagi pula, jika memang seperti yang kau katakan, maka di bawah pengawasan Utopia, siapa yang bisa meracuni seseorang tanpa terdeteksi? Orang yang meracuni itu bawahanmu. Racun itu dibuat dari dua zat tidak beracun yang dicampur. Kau pasti punya argumen untuk membantah klaim ini, tapi sayangnya, ini bukan tipuan yang mudah. Luban berkata dengan serius. Kalau dia mengeksekusi Cleopatra di depan umum dengan alasan-alasan ini, dia mungkin benar-benar akan diusir dari Utopia karena menyebarkan rumor, atau bahkan langsung dihukum oleh Tuhan. Taktik seperti itu, yang jelas bagi orang normal manapun, tentu bukan taktik Cleopatra. Kemampuannya untuk memegang posisi orang suci yang menjaga para pedagang di kota pastilah bergantung pada strategi yang luar biasa. Kudengar persaudaraan Pasir Kuning sudah mulai membagikan makanan kepada masyarakat umum di kota ini beberapa bulan terakhir ini, aku mencicipinya kemarin, rasanya agak seperti sampah. Luban menjawab tanpa ragu. Jika kamu di sini untuk mengejekku, aku sarankan kamu segera pergi, jika tidak, sikap tidak hormat terhadap Santo bisa menyebabkanmu menderita sakit yang tak tertahankan. Cleopatra menganggap pria ini tampan, tetapi sama sekali tidak berguna. Tutur katanya penuh ejekan dan kekasaran, bahkan bandit yang ditemui di Wastelen pun lebih ramah, setidaknya mereka tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Tapi kotorannya beracun. Luban berkata tanpa ragu sedikit pun. Cleopatra tidak percaya apa yang dikatakan pemuda di depannya, apakah dia benar-benar tahu apa yang dia bicarakan. Jangan terburu-buru, Tuan, saya meminta Anda untuk tidak terburu-buru. Luban tidak menjelaskan secara langsung tetapi memberi isyarat dengan tangannya agar Cleopatra berhenti memanggil orang lain. Apakah kamu punya bukti? Cleopatra kemudian berpikir bahwa mungkin Luban memang tahu sesuatu. Karena ia memilih untuk berbicara empat mata dengannya alih-alih mengungkapkannya di depan umum, itu berarti Luban tidak memiliki bukti nyata, semuanya bergantung pada tebakan untuk menipunya, atau Luban memiliki motif tersembunyi dan tidak ingin berkonflik secara terbuka dengan persaudaraan Pasir Kuning. Kalimatmu selanjutnya adalah, jika makanan yang dibagikan benar-benar mengandung racun, maka aku pasti sudah dikenai sanksi oleh Utopia.
Jika makanan yang dibagikan benar-benar mengandung racun, maka aku pasti sudah dikenai sanksi oleh Utopia. Cleopatra berhenti sejenak. Bagaimana orang ini tahu apa yang akan saya katakan? Dapatkah dia meramalkan segalanya? Tepat pada saat itu, telinga Cleopatra menangkap lebih banyak bisikan samar dan jahat dari Mad Poison. Cepat, biarkan aku membunuhnya, aku bisa merasakan bahwa pria ini bukan orang biasa, kau mungkin tidak bisa menghadapinya, biarkan dia meninggalkan Utopia, aku bisa memberimu semua yang kau inginkan. Cleopatra mengusap sudut matanya, menyingkirkan bisikan-bisikan itu dari pikirannya, dia menatap Luban, menunggu penjelasannya. Di dunia saya, di negara kota saya, ada pepatah yang mengatakan bahwa mendiskusikan toksisitas tanpa dosis adalah perilaku preman. Luban lalu berkata, perilaku penjahat. Cleopatra menyipitkan matanya sedikit, tidak mengerti apa arti, perilaku berandalan, pembentukan frasa itu agak membingungkan. Namun lebih dari itu, kata-kata Luban membuatnya waspada. Ketahuilah, tidak ada apapun di dunia ini yang sepenuhnya bebas dari racun, bahkan air putih dalam jumlah yang cukup banyak pun bisa mematikan. Luban berkata perlahan dan penuh pertimbangan. Dan racun yang Anda tambahkan ke makanan yang didistribusikan saja tidak dalam dosis yang cukup tinggi untuk membahayakan, tetapi racun-racun ini tidak dapat dicerna atau dikeluarkan oleh tubuh manusia, sehingga secara bertahap akan terakumulasi di dalam tubuh, dan seiring waktu, ketika racun-racun ini menumpuk hingga tingkat tertentu, mereka akan membahayakan tubuh. Dengan cara ini, tindakan peracunan tidak akan dihukum berdasarkan hukum utopis, tetapi dapat secara perlahan mencapai efek yang diinginkan seiring berjalannya waktu. Utopia memegang keadilan absolut, namun tindakan kriminal tidak selalu absolut, bahkan terlalu banyak garam dapat menyebabkan kematian, namun hukum tidak akan menghukum koki yang menggunakan terlalu banyak garam, disitulah letak celahnya. Itu seperti sebuah bangunan yang setiap hari satu batanya dihilangkan, itu bukan kejahatan, namun, seiring berjalannya waktu, fondasinya menjadi tidak stabil, dan akhirnya, bangunan itu akan runtuh, yang menyebabkan bencana. Ide yang menarik. Cleopatra menahan emosinya, menyadari bahwa dalam perdagangan, terkadang perubahan sekecil apapun dalam pandangan dapat menentukan hasil, dia tidak dapat mengungkapkan masalah apapun. Tapi kenapa ada orang yang meracuni makanan yang dibagikan, bagaimana membunuh orang-orang biasa ini bisa menguntungkan faksi manapun? Pedagang itu, yang mewarisi nama Ratu Kecantikan, secara khusus memilih frasa yang tidak mencerminkan keterlibatannya sendiri. Sederhana saja, tidak perlu membunuh semua orang ini, cukup buat mereka menunjukkan gejala. Lalu, ketika Utopia dilanda kepanikan, Persaudaraan Pasir Kuning mengulurkan tangan membantu para penderita ini dengan menggunakan obat-obatan yang diperoleh dari pedagang keliling untuk menyembuhkan semua orang. Dari sana, Persaudaraan Pasir Kuning akan menjadi penyelamat bagi masyarakat, dan mendapatkan prestise yang signifikan. Luban berkata, berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Tuan, Anda tidak ingin orang lain mengetahui hal-hal ini, bukan? Bab 870. Bukankah ini penindas yang jujur? Cleopatra menilai Luban dengan cermat tanpa menunjukkan emosi apapun. Dia cukup tampan, sungguh disayangkan. Setelah bergaul di Wastelen selama bertahun-tahun, terkadang dia memiliki kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi, dan dia tidak akan keberatan membantu pemuda ini jika Luban tidak begitu menjijikkan. Namun sekarang, semua yang dikatakan Luban sangatlah berbahaya. Setiap kalimatnya bagaikan racun, dituang tanpa ampun ke tenggorokan Cleopatra, membuatnya tak mungkin menolak, hanya mampu menelannya, muak sampai ke akar-akarnya. Dia segera mengalihkan pikirannya, sambil memanggil dalam hati. Saya sudah mempertimbangkan kembali saran Anda, bisakah Anda memastikan dia tidak akan berbicara lagi? Tentu saja. Suara Mad Poison menjadi bersemangat. Cleopatra terdiam, jari-jarinya membelai sandaran tangan kursinya seolah sedang berpikir. Tak lama kemudian, Cleopatra mendapat jawabannya. Aku akan membuatnya meninggalkan kota ini, sisanya terserah padamu. Dengan respon seperti itu, Cleopatra menatap Luban. Apa yang Anda katakan cukup menarik, itu merupakan sebuah cerita yang bagus, sayangnya, kita tidak memerintah negara kota ini dengan bercerita. Katanya, kata-katanya tidak mengandung tanggapan langsung terhadap pernyataan Luban. Silakan kembali, aku akan memaafkan kelancanganmu kali ini, tapi tidak akan ada waktu berikutnya. Cleopatra berbicara dengan tajam. Dua orang pria segera masuk ke dalam ruangan, tampak seolah-olah akan membantu Luban pergi dengan anggun jika dia tidak pergi sendiri. Luban tidak punya pilihan selain berdiri dan pergi. Setelah Luban pergi, Cleopatra memanggil seorang pedagang. Jangan bagikan makanan hari ini, kirim semua makanan ke pinggiran kota. Dia menunjuk ke suatu lokasi, tempat para pedagang keliling berkumpul, tidak jauh di luar Utopia, menawarkan pertukaran bisnis bagi para pedagang yang tidak ingin terikat oleh aturan Utopia. Adapun Luban, setelah dia pergi, dia tidak menyerah sepenuhnya tetapi tetap memperhatikan sekelilingnya dengan saksama.
Ia melihat para anggota persaudaraan pasir kuning yang seharusnya membagi-bagikan makanan hari ini seperti biasa, tidak hadir. Hanya rakyat jelata yang terbiasa membunyikan mangkuk mereka setiap hari pada waktu ini, masih menanti dengan lapar. Mengapa tidak ada makanan yang didistribusikan hari ini? Mungkinkah mereka tidak lagi mendistribusikannya? Apakah ada semacam masalah? Persaudaraan pasir kuning tidak bisa diandalkan, mereka sudah berhenti membagikan makanan. Aku bahkan tidak makan apapun pagi ini, bukankah ini menindas orang jujur? Apakah makanan didistribusikan ke tempat lain? Apakah ada yang memeriksa? Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada persaudaraan pasir kuning? Kerumunan orang berbisik-bisik di antara mereka sendiri, banyak yang mengungkapkan ketidakpuasan terhadap persaudaraan pasir kuning, merasa dikhianati karena kekurangan makanan. Luban memperhatikan bahwa orang-orang dari persaudaraan pasir kuning belum menghilang, mereka sedang mengangkut makanan, bergegas menuju pinggiran Utopia, seolah ingin segera menyingkirkan makanan beracun itu. Dia mengikuti mereka. Meninggalkan Utopia, pengangkut makanan segera tiba di area yang dipenuhi tenda. Disinilah para pedagang asing berkumpul. Meskipun Utopia memiliki peraturan yang mengharuskan perlakuan adil, bagi para pedagang, perlakuan adil merupakan hal yang paling merepotkan. Dalam dunia bisnis, penipuan dan penyembunyian merupakan hal yang lumrah. Tanpa taktik ini, banyak pedagang tidak akan tahu cara berbisnis. Dengan demikian, lebih banyak pedagang yang lebih memilih berkumpul di luar kota daripada memasuki ruangan bebas di kota. Luban mengikuti kelompok itu, memperhatikan mereka berjalan melewati tenda-tenda, dan dengan cepat melihat mereka meletakkan wadah-wadah makanan di dalam tenda yang kosong. Dia menunggu sejenak, memperhatikan mereka pergi, memastikan tidak ada orang di sekitar, lalu menyelinap ke dalam tenda. Melihat wadah itu terisi makanan, Luban dengan hati-hati memastikannya. Meskipun rasanya seperti sampah, jika Anda belum pernah mencicipinya, Anda tidak akan berpikir begitu. Mengandung unsur-unsur jejak, jangan dikonsumsi terlalu banyak. Jika kamu benar-benar ingin makan sebanyak itu, sebaiknya kamu mencari toilet terlebih dahulu. Luban melihat pasta zat kental berwarna coklat, dan teks berwarna perak muncul darinya. Makan terlalu banyak pasti akan membutuhkan toilet. Luban mengulurkan jarinya, menyentuh zat di dalamnya, dan mencicipinya. Rasanya memang sama. Dia berkomentar. Tepat ketika Luban hendak mengemas sebagian barang itu ke dalam kotak untuk digunakan sebagai barang bukti nanti, ia tiba-tiba menyadari bahwa gerakan tubuhnya menjadi lamban. Perasaan ini seperti boneka yang persendiannya kekurangan pelumasan, semua gerakannya menjadi lambat. Dia melihat urat-urat menonjol di lengannya saat darah hitam murni mengalir melalui pembuluhnya. Saat darah perlahan-lahan mengambil alih pembuluhnya, Luban juga mulai merasakan penglihatannya bergetar. Berbeda dengan pingsan secara langsung, Luban melihat warna-warna aneh muncul dalam pandangannya, bahkan makanan berwarna coklat berubah menjadi cahaya pelangi berwarna-warni. Buk! Luban jatuh ke tanah, dan kejang-kejang yang disebabkan oleh reaksi saraf menguasai tubuhnya. Pada saat itu, dia meringkuk di pasir seperti pasien psikiatri yang menderita epilepsi parah. Kepulan asap mengepul dari hidung, mulut, dan telinga Luban, dengan cepat membentuk sesosok manusia yang samar. Kata Matt Poison dengan nada menghina saat dia melihat Luban berjuang di saat-saat terakhirnya. Dia perlahan turun dan mendekati wajah Luban, menikmati sensasi musuhnya berjuang mati-matian di bawah racunnya yang kuat. Tindakan Cleopatra bukan karena rasa bersalah, tetapi karena disengaja. Kalau saja dia langsung mencari alasan atau memancing Luban keluar kota, Luban pasti akan waspada, sehingga menyulitkan penyergapannya. Jadi, dia sengaja menunjukkan kekurangannya, membiarkan Luban mengejarnya sendiri. Cara terbaik untuk menipu adalah membiarkan pihak lain mengungkapnya sendiri. Orang selalu meragukan jawaban yang mudah diberikan kepada mereka tetapi percaya pada ilusi yang mereka ungkap sendiri, karena manusia hanya mempercayai apa yang ingin mereka percayai. Begitu Luban berhasil dipancing keluar kota, racun gila yang terikat dalam tubuhnya mulai bekerja. Racun itu, yang cukup kuat untuk membunuh 100 gajah India dalam sekejap, menyebar ke seluruh tubuh Luban bersama darahnya, menembus sarafnya dan mengikis dagingnya, bahkan kekuatan penyembuhan yang luar biasa pun sudah terlambat. Beberapa detik kemudian, Luban kejang sekali dan kemudian terdiam sepenuhnya. Matt Poison merasa puas dan hendak pergi, membiarkan Yellow Sand Brotherhood membereskan kekacauan yang terjadi, tetapi tiba-tiba ia mendapat firasat aneh. Rasanya seperti merasakan datangnya badai di hari yang cerah, jadi Matt Poison tidak dapat menahan diri untuk menoleh ke belakang. Luban tergeletak tak bergerak, masih di tanah. Meskipun ia merasa telah pergi dengan kunci di tangannya, Matt Poison dihantui oleh perasaan bahwa ia telah melupakan sesuatu yang penting, yang membuatnya gelisah. Matt Poison menyelidiki jauh ke dalam tubuh Luban, memastikan status hidup atau matinya. Jantung, berhenti. Otak, tidak responsif. Organ semuanya tidak berfungsi. Dia memang sudah mati. Tepat ketika Matt Poison telah memastikan kematian Luban dan hendak meninggalkan tubuhnya. Luban tiba-tiba membuka matanya.
Bab 871. Cegukan. Luban membuka matanya saat organ-organ di dalam tubuhnya mulai menggeliat, berubah bentuk, dan meleleh. Toksinnya sangat ganas, mirip dengan racun yang disuntikkan ular kobra raja ke tikus yang ditangkap, menyebar seketika melalui darah, membuat saraf mati rasa sekaligus melelehkan jaringan otot. Dapat dikatakan bahwa sejak dia diracuni, Luban sudah mulai dicerna. Jika hal ini terus berlanjut, yang tersisa dari Luban pada akhirnya hanyalah genangan daging busuk yang mudah dicerna, beserta kerangkanya. Pikiran itu agak menggugah selera. Dan bahaya terbesar dari racun ini adalah sulitnya dipisahkan dari tubuh. Cara yang terlihat di film-film, di mana seseorang menghisap luka untuk menghilangkan racun, sama sekali tidak mampu menghilangkan racun secara tuntas kecuali seorang vampir datang dan menguras semua darah Luban saat itu juga, dan itu pun harus dilakukan sebelum darah merembes ke dalam organ-organnya, kalau tidak, kematian sudah pasti. Karena alasan ini, melihat Luban pingsan dan tidak bangun, saat tubuhnya mulai mengeluarkan asap dan gelembung terbentuk, Matt Poison hanya bisa mengatakan satu hal, sudah terlambat, organisme. Matt Poison tidak pernah membayangkan bahwa Luban masih bisa bertahan hidup. Organ-organ yang terkena racun itu meleleh dan hancur lebih cepat dari biasanya, berubah menjadi gumpalan daging yang lembek. Racun gila mencoba keluar dari tubuh Luban, tetapi ia tidak bisa bergerak. Bubur lengket itu membungkus setiap inci gelembung, mengikat Matt Poison dengan kuat di dalamnya, dan asapnya membentuk wujud Luban, terus menguleni hingga bubur itu mengubah dirinya menjadi wujud manusia. Dan semua racun telah dimasukkan ke dalam gumpalan udara itu. Matt Poison, tentu saja, tidak dapat dipengaruhi oleh racun ciptaannya. Di antara racun-racun ciptaannya, hanya beberapa yang dirancang khusus untuk penduduk kota berkabut, yang merupakan makhluk hidup gas tanpa tubuh fisik. Racun-racun tersebut sangat kompleks, memadukan kemampuan super Matt Poison, dan orang biasa tidak akan mampu menguasai dan memanfaatkannya. Dan racun yang ditujukan pada tubuh organik bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan bagi kehidupan gas. Namun, Matt Poison masih merasakan firasat aneh. Dia sekarang bersiap untuk melarikan diri, mencoba menghancurkan Luban dengan ekspansi yang paling sederhana. Tiba-tiba Matt Poison merasakan beberapa bisikan dalam pikirannya. Bisikan-bisikan ini seperti yang terdengar ketika menghadapi kengerian mengerikan yang tak terlukiskan. Seperti bisikan-bisikan dari kejahatan paling kuno dan dalam di kehampaan kosmik, meskipun maknanya tidak jelas, mendengarkannya beberapa saat saja sudah cukup untuk menjerumuskannya ke dalam kegilaan yang lahir dari hilangnya kewarasan. Bisikan-bisikan itu datang dari segala arah, Matt Poison tidak dapat menghindarinya, dan seluruh keberadaannya menghentikan proses pengembangannya, mendidih di dalam seperti planet-planet gas besar yang berputar-putar dengan aktivitas yang intens. Dalam pandangan Matt Poison, teks peringatan tentang menurunnya kewarasannya mengalir deras seperti air terjun, tetapi dia hampir tidak memiliki kapasitas untuk merasa takut. Hingga saat terakhirnya ia tetap sadar, pikiran yang terbayang dalam benak Matt Poison adalah tentang pertimbangan sebelum memasuki misi. Apakah ini yang disebut kesulitan, Splendid? Luban bersendawa, seolah-olah dia baru saja memakan sesuatu yang menyebabkan kembung. Dipilih oleh Dewa Dieliminasi 1. Dalam pandangannya, teks perak muncul dengan dingin dan acuh tak acuh. Luban memperhatikan tidak ada angka rincin yang ditampilkan di belakang perintah tersebut. Apakah ini berarti lebih dari satu yang dipilih oleh dewa akan muncul di Utopia? Tentunya tidak setiap faksi memiliki setidaknya satu orang yang dipilih oleh dewa di belakang mereka. Apakah Utopia begitu penting hingga mengharuskan berbagai makhluk ilahi mengirim delegasi setia mereka untuk berkompetisi di sini? Luban mulai mengerti mengapa tingkat kesulitan misi diberi label luar biasa. Barangkali di balik Utopia, ada masalah yang lebih penting lagi yang terlibat, yang memerlukan banyak orang terpilih oleh dewa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebenarnya, bahkan di Tanah Sunyi, Luban dan Dudanping, keduanya dipilih oleh dewa, telah bergabung dalam kompetisi. Namun setidaknya, yang terpilih oleh Persaudaraan Pasir Kuning seharusnya ditangani di sini. Selanjutnya, Luban hanya perlu mengungkap racun yang ada dalam makanan yang mereka sediakan. Ia bahkan tidak perlu bertindak sendiri, karena Cleopatra akan dikenai sanksi hukum Utopia. Dia meninggalkan sepotong daging di sini sebagai sisa mayat, mengambil kotak yang berisi makanan, lalu melewati orang-orang dari Persaudaraan Pasir Kuning yang menunggu untuk mengambil mayat, dan kembali ke kota. Akan tetapi, Luban belum sempat mempertimbangkan langkah selanjutnya ketika ia melihat kota menjadi ramai lagi. Banyak warga yang menuju ke alun-alun kota, di mana perdebatan seru tampaknya akan terjadi. Luban dengan santai meraih seorang pejalan kaki untuk bertanya. Kudengar Garda Serigala Liar punya berita besar untuk diumumkan, mereka sedang mengumpulkan semua orang di kota. Orang yang lewat tampaknya tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Penjaga Serigala Liar. Luban ikut bergabung dalam kegembiraan itu. Bagaimana dengan Anda? Feng Yu bertanya. Sudah ditangani, saya hanya perlu menemukan waktu yang tepat untuk memperlihatkan makanan ini. Luban menjawab,
merasakan sensasi mengungkap produk inferior di acara hak konsumen 315. Mereka tiba di alun-alun kota dan menemukan tempat dengan pemandangan terbuka untuk duduk. Alun-alun itu sudah penuh orang, mungkin tidak semuanya, tetapi setidaknya lebih dari separuh warga ada di sana. Namun, ini bukan perdebatan, setidaknya Luban tidak melihat siapapun selain Wild Wolf Guard di panggung. Sebaliknya, beberapa dari Persaudaraan Pasir Kuning, Dewan Pasir Hisap, dan Akademi berada di barisan depan, bahkan Hippocrates dan Cleopatra juga hadir. Luban melihat seorang laki-laki kekar dengan kulit perunggu dan tubuh berotot berjalan ke garis depan. Ia mengenakan baju zirah yang terbuat dari cangkang kitin serangga, juga tidak menunjukkan tanda-tanda kristal, dan usianya hampir 40 tahun, pastinya seorang santo juga. Hadirin sekalian, saya Ares dari Garda Serigala Liar. Hari ini, saya memanggil kalian semua untuk menyampaikan sebuah pengumuman. Kata pria itu. Tampaknya dia benar-benar seorang santo. Setelah perkenalan singkat, dia melanjutkan. Seperti yang kalian semua tahu, Persaudaraan Pasir Kuning telah mendistribusikan makanan di seluruh Utopia akhir-akhir ini, yang seharusnya merupakan tindakan niat baik. Namun, tanpa diduga, kami menemukan bahwa makanan yang mereka distribusikan mengandung racun. Begitu Ares mengucapkan kata-kata ini, terjadi keributan di antara orang-orang. Warga ramai berdiskusi, dan ekspresi orang-orang yang duduk di barisan depan beragam. Perwakilan dari Akademi terkejut, mereka langsung melihat ke arah Cleopatra dari Persaudaraan Pasir Kuning yang duduk di samping mereka. Namun, Dewan Pasir Hisap tampaknya merasa seolah-olah hal itu sudah diduga, diam-diam mengawasi segala sesuatu dengan mata dingin. Adapun Cleopatra, raut wajahnya tetap tidak berubah, hanya dia mendengarkan perkataan Ares, seolah-olah hal yang dibicarakan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Kami dari Wild Wolf Guard tidak pernah berbohong, dan sekarang aku bisa memberikan buktinya. Sambil berkata demikian, Ares memberi isyarat dan beberapa lelaki kekar membawa tong bundar. Itulah tepatnya wadah yang digunakan oleh Persaudaraan Pasir Kuning untuk membagikan makanan. Bab 872. Semua orang dengarkan aku. Hadirin sekalian, ini adalah makanan yang telah didistribusikan oleh Persaudaraan Pasir Kuning di seluruh kota akhir-akhir ini, kata Ares dengan serius. Anda mungkin bertanya-tanya, jika makanan ini mengandung racun, mengapa masih didistribusikan kepada masyarakat umum? Karena racun dalam makanan hanya memengaruhi manusia ketika terakumulasi hingga tingkat tertentu. Dia melambaikan tangannya, dan beberapa orang yang tergeletak di rak pun terangkat. Saya yakin Anda mungkin mengenali beberapa orang ini, lanjutnya. Mereka telah mengonsumsi makanan yang disediakan oleh Persaudaraan Pasir Kuning setiap hari, dan sekarang, karena mereka telah mengonsumsinya dalam jumlah besar, tubuh mereka telah mengumpulkan banyak racun, membuat mereka tidak dapat menjalani kehidupan normal. Orang-orang mengerang kesakitan, menyebabkan rasa nyeri menjalar ke tulang punggung kerumunan. Selagi dia berbicara, Ares melirik ke arah hadirin, pandangannya menyapu Cleopatra dan melihat ke arah tempat Hippocrates berada. Dr. Hippocrates, Anda boleh datang dan memverifikasi apakah apa yang saya katakan itu benar. Hippocrates berdiri diam, berjalan mendekati orang-orang yang terkena dampak, meletakkan tangannya di dada mereka, menutup matanya selama beberapa detik, dan ekspresi wajahnya sedikit berubah. Dia tidak berbicara, memeriksa semua orang secara bergantian, lalu mengulurkan tangan dan memeriksa makanan. Petik 2. Memang, terdapat sejumlah besar zat berbahaya di dalam tubuh mereka, dan zat berbahaya ini juga terdapat dalam makanan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyakit ini disebabkan oleh konsumsi makanan tersebut dalam jumlah besar. Begitu Hippocrates selesai berbicara, seluruh alun-alun kota langsung riuh. Apa? Aku baru saja makan semangkuk kemarin. Bagaimana mungkin, mengapa mereka meracuni kita? Persaudaraan Pasir Kuning telah mengkhianati kita. Mereka pantas dihukum. Aku selalu tahu para pedagang licik dan penipu ini berniat jahat. Untungnya, aku belum pernah makan makanan ini. Sudah aku bilang sebelumnya, tidak ada makanan gratis di dunia ini. Lihat, masalah sudah mulai. Aku juga sudah makan banyak. Apa cuma aku yang merasa normal-normal saja? Tidak mungkin, mengapa Cleopatra melakukan hal seperti itu? Semua mata dan amarah tertuju pada Cleopatra. Apakah ini benar? Seorang pedagang dari Persaudaraan Pasir Kuning di sisi Cleopatra bertanya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Namun wanita yang mewarisi nama Ratu Kecantikan itu menanggapi dengan alis tegas dan berbicara dengan tenang. Apa yang dikatakan Dewa Ares memang benar, kata Cleopatra. Mendengar kata-katanya, alun-alun kota kembali bergejolak. Sambil berteriak-teriak, mereka bangkit sebentar-sebentar, beberapa bahkan menjadi gelisah, berdiri, ingin mengambil tindakan terhadap Persaudaraan Pasir Kuning. Namun pada saat berikutnya, suara Cleopatra bergema lagi, menusuk langsung ke jantung. Saya juga baru tahu hari ini bahwa makanan gratis yang kami berikan kepada publik ternyata bermasalah. Bahkan,
begitu saya menemukan masalahnya, saya sudah memerintahkan semua orang untuk menarik makanan yang akan dibagikan. Kalian tidak melihat persaudaraan pasir kuning membagikan makanan hari ini, kan? Kata-katanya langsung menenangkan semua orang. Banyak masyarakat yang teringat, memang anggota persaudaraan pasir kuning yang seharusnya membagikan sembako hari ini tidak hadir, sehingga menimbulkan keluhan sebelumnya. Soal sumber makanan ini, aku sudah menyelidikinya secara menyeluruh. Steelfinger, yang bertanggung jawab atas pasokannya, berkolusi dengan pedagang keliling luar negeri, mendistribusikan racun dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari narkoba, jelas Cleopatra sambil melambaikan tangannya. Seketika, beberapa orang membawa seorang pria yang jari-jarinya terbuat dari kristal dari luar. Pria itu meronta sebentar sebelum didorong ke tengah alun-alun dan jatuh berlutut dengan sebuah tendangan. Kerusuhan ini adalah tanggung jawabku, tanggung jawab persaudaraan pasir kuning, tegas Cleopatra. Aku hanya ingin memberi manfaat bagi semua orang, tapi tak pernah menyangka akan sampai seperti ini. Kata Cleopatra, air mata tampak berkilauan di matanya. Ekspresinya sangat hidup, dan menyentuh hati hampir semua orang. Hanya Luban yang menyadari bahwa kata-katanya penuh dengan kelicikan. Misalnya, ia mengatakan Steelfinger berkolusi dengan pedagang asing demi keuntungan pribadinya dan mendistribusikan racun, tetapi ia tidak menyangkal apakah kepentingan Steelfinger sejalan dengan kepentingannya sendiri. Mengingat seseorang dapat dijadikan kambing hitam, orang tersebut jelas siap mengorbankan diri, dan kepentingan mereka tentu saja sejalan dengan kepentingan Cleopatra. Pada saat yang sama, Cleopatra mengklaim semua tanggung jawab, yang seolah-olah dialah yang disalahkan tetapi sebenarnya adalah kebenaran. Di balik kata-katanya yang jujur, banyak yang tertipu. Jadi begitulah, sepertinya Lady Cleopatra juga menjadi korban. Sudah kuduga, bagaimana mungkin persaudaraan pasir kuning mengkhianati kita. Jari baja ini, tampaknya orang yang baik, aku tidak pernah menyangka dia bisa begitu jahat. Keji sekali. Untung aku tidak makan makanan itu, jari baja jelas pantas dihukum secara hukum. Begitu saja, kau mau melepaskan diri dari ini. Aku tak percaya Santo akan semudah itu tertipu. Semuanya, dengarkan aku. Lady Cleopatra tidak akan pernah ingin kita terluka. Jari baja di sisinya lah yang menyembunyikan tujuan sebenarnya darinya, menyembunyikan semua fakta ini. Semua orang mengoceh, dan banyak yang tidak lagi menahan rasa marah mereka sebelumnya, hanya percaya bahwa Cleopatra juga merupakan korban yang tidak menaruh curiga. Bagaimanapun, seorang Santo Utopia yang berniat meracuni orang-orang biasa terlalu luar biasa untuk dipercaya. Melihat pemandangan ini, Ares dari Wild Wolf Guard sedikit mengernyit. Ia membisikkan beberapa patah kata kepada orang di sebelahnya, lalu menatap Steelfinger yang berlutut di tanah. Jika kau berkata jujur, Garda Serigala Liar mungkin akan mempertimbangkan untuk menjaminmu, kau hanya akan diusir dari kota ini dan tidak akan dikenakan hukuman berat. Dia membujuk. Apakah Lady Cleopatra benar-benar tidak menyadarinya? Ini semua salahku, kalian semua tidak mengerti situasi di Utopia sekarang. Hanya perubahan paling radikal yang bisa menyelamatkan tempat ini. Kata Steelfinger. Suaranya tidak gemetar, melainkan kuat dan bergema. Pikirkan baik-baik, ini bukan sesuatu yang bisa ditebus sendirian, semua yang terlibat dalam pendistribusian, semua yang terkait dengan makanan ini, semua akan menghadapi hukuman Utopia, keadilan terletak di hati rakyat. Ares melanjutkan. Steelfinger tidak menanggapi. Saat berikutnya, dia tiba-tiba bergerak. Dua orang yang menahannya tiba-tiba kehilangan kekuatan, didorong oleh jari baja. Jari-jarinya, milik Transcendent ini, berkelap-kelip dengan cahaya metalik, mengincar tenggorokan Ares, mencoba mencabut nyawanya. Sebelum teriakan orang banyak terdengar, Ares mengangkat tangan kanannya. Tangan kanannya, biasa saja, mencengkeram pergelangan tangan Steelfinger, jari yang tajam dan berbahaya itu berhenti di udara, hanya setengah inci dari tenggorokan Ares. Untuk apa bersusah payah seperti itu? Ares mendesah, lalu ekspresi Steelfinger berubah. Urat-uratnya menonjol seolah diracuni, dan Steelfinger ambruk dengan suara gedebuk, daging tubuhnya langsung hancur. Daging yang berceceran itu tiba-tiba terbakar, menguap dalam sekejap, hanya menyisakan sesosok tubuh yang samar-samar, seakan selamanya terpaku oleh sinar matahari. Tidak diragukan lagi, dia menghadapi hukuman Utopia atas usahanya yang gagal membunuh Ares. Bab 873. 15 tembakan. Ares tidak menyangka bahwa Steelfinger tidak akan memilih untuk mengkhianati orang di belakangnya, sebaliknya, dia mengakhiri hidupnya sendiri dengan menyerang Ares. Dalam Utopia, pembunuhan berencana tentu saja dibenarkan hukuman. Ares melirik kedua orang yang mengawal Steelfinger dan juga berspekulasi kasar dalam hatinya. Kemungkinan besar Cleopatra telah mengetahui bahwa keadaan akan menjadi buruk, jadi dia telah mementaskan drama ini sebelumnya. Kini, Steelfinger telah dihukum dan mati, dan kemungkinan besar mereka yang terlibat di dalamnya, yang mengetahui sedikit saja tentang kisah di dalamnya, telah terhapus dari Utopia. Cleopatra sungguh layak menyandang gelar Ratu Kecantikan,
kekejamannya tak kalah hebat dari makhluk paling berbisa di gurun Wastelen. Dia memandang Cleopatra, wanita ini sekarang memperlihatkan sisi menyedihkannya, menipu semua orang. Itu tidak sepenuhnya bohong, hanya saja kebenaran sebagian terkadang sama dengan kebohongan. Sebagai kompensasinya, jika ada yang merasa kurang sehat dalam beberapa hari ke depan, kalian semua bisa datang ke Persaudaraan Pasir Kuning untuk pemeriksaan dan pengobatan gratis. Semua biaya ditanggung oleh kami. Ini kesalahan kami, dan saya harus memperbaikinya, tambah Cleopatra, yang membuat banyak warga Utopia mengangguk setuju. Sekarang, meskipun mereka belum pernah mengonsumsi makanan khusus itu sebelumnya, orang-orang tetap akan pergi ke Yellow Sand Brotherhood dan memanfaatkan pemeriksaan gratis, bahkan mungkin mendapatkan beberapa makanan ringan. Melihat ini, Luban mulai merenung. Sepertinya Cleopatra tahu untuk tidak sepenuhnya bergantung pada orang-orang kota berkabut. Sejak aku pergi mencarinya, dia sudah punya rencana cadangan. Tidak, mungkin dia sudah siap lebih awal. Berhasil atau tidaknya rencana peracunan itu, kini tampak seolah-olah Cleopatra telah memperoleh gelombang dukungan publik. Bagi banyak orang, pemimpin yang berani bertanggung jawab atas kesalahan yang tidak mereka buat tampaknya lebih memiliki keanggunan. Di sisi lain, Ares, meskipun hukuman itu tidak dilakukan oleh tangannya, namun adegan mengerikan itu tetap saja menimbulkan rasa takut pada banyak orang. Bola balik, Cleopatra tidak hanya tidak kehilangan dukungan publik tetapi malah melangkah lebih jauh, memperoleh kepercayaan yang lebih luas dari penduduk Utopia. Apakah ini juga termasuk dalam perhitungannya? Sebagai perbandingan, Ares dari Wild Wolf Guard tampak seperti Tom yang malang, dimainkan di telapak tangan seseorang. Kemungkinan besar penemuannya atas makanan itu merupakan suatu kelemahan yang sengaja diungkap oleh Cleopatra. Kalau tidak, mengingat kualitas pedagang tua dan licik ini, mustahil dia akan menghadiri pertemuan ini tanpa tindakan pencegahan apapun. Sekarang, pengawal serigala liar Ares tidak mendapatkan keuntungan apapun tetapi malah berperan sebagai pihak yang menggagalkan Persaudaraan Pasir Kuning, benar-benar membuat gaun pengantin untuk orang lain. Kelihatannya tidak sesederhana itu. Luban mendesah. Dia tidak pernah pandai berurusan dengan manusia, dan sekarang dalam situasi Cleopatra seperti ini, Akademi tidak memiliki siapapun yang mampu melawannya. Bahkan menunggu 15 putaran pun terasa terlalu lama. Pada akhir pertemuan, Luban melirik ke arah Cleopatra. Dia menyadari bahwa Sang Santo juga sedang memperhatikannya. Tak ada keterkejutan dalam tatapan Cleopatra, malah ada sedikit kekaguman. Tampaknya dia juga telah mengantisipasi kegagalan Mad Poison. Meskipun Mad Poison berasal dari domain asing dan merupakan sosok misterius yang dipilih oleh para dewa, Cleopatra masih berhasil menggunakannya, menjadikannya bagian dari rencananya. Sejujurnya, orang-orang seperti Mad Poison mungkin tidak dapat dibandingkan dengan status seorang Saint di Wastelen, yang mudah dimanipulasi oleh orang-orang dari Mysticity. Hal ini berkorelasi baik dengan perilaku tokoh sejarah yang namanya digunakan sebagai nama Cleopatra. Cleopatra yang sebenarnya, yang sendirian, menjelajahi berbagai penjuru kerajaan besar pada masanya, membuat para pahlawan itu jatuh di ujung rok merah delimanya dan memperpanjang sejarah Mesir. Setelah meninggalkan lapangan debat, Luban kembali ke perpustakaan akademi. Du Danping sedang duduk di meja, menulis sesuatu. Tinta di Wastelen terbuat dari cairan tubuh serangga tertentu, kira-kira seukuran jari. Untuk menggunakannya, seseorang harus memeras cairan serangga yang diambil dari stoples dan mencampurnya dengan getah tanaman untuk membuat tinta yang tidak akan luntur bahkan saat terkena air dan badai pasir, yang memang cukup umum. Para penjelajah terkadang menemukan pena dari peninggalan peradaban kuno, yang sebagian besar sudah tidak berfungsi lagi, meskipun pensil masih bisa digunakan untuk menulis. Harta karun semacam itu sangat berharga di Wastelen dan hanya sedikit yang mampu menggunakannya. Tentu saja, tingkat buta huruf di Wastelen sangat tinggi, banyak yang tidak mampu menulis nama mereka sendiri. Di dunia dengan tingkat pendidikan rata-rata prenatal, menguasai bahasa umum dan juga membaca teks-teks zaman kuno merupakan sebuah kejeniusan yang belum pernah ada sebelumnya, bahkan melampaui istilah anak ajaib. Persaudaraan Pasir Kuning telah memenangkan babak ini, kata Du Danping setelah mendengar penjelasan dari Luban dan rekan-rekannya. Garda Serigala Liar telah memperkuat keamanan internal akhir-akhir ini, membasmi beberapa mata-mata dari negara kota lain. Meskipun demikian, tindakan semacam itu hanya berdampak kecil pada warga biasa. Dengan insiden ini, pengaruh mereka akan berkurang. Dewan Pasir Hisap harus segera bertindak, kita harus waspada. Kenapa Dewan Pasir Hisap? Tanya Luban. Menurutnya, Dewan Pasir Hisap setidaknya memiliki reputasi yang baik di kalangan akademi. Jadi, mengapa Du Danping menyarankan agar mereka berjaga-jaga terhadap Dewan Pasir Hisap sekarang? Dewan Pasir Hisap tidak memiliki seorang santo di antara anggotanya, dan karena alasan itu, mereka sangat menginginkan posisi pemimpin Utopia. Meskipun mereka adalah keturunan dari beberapa mantan pahlawan Utopia, mereka kekurangan kekuatan militer dan kekayaan yang memadai, mereka hanya mewarisi ketenaran leluhur mereka, jelas Du Danping.
Kelompok seperti itu pasti sangat ingin membuktikan diri. Karena keterbatasan kekuatan, mereka awalnya mengadopsi strategi bergabung dengan akademi, berharap dapat bersaing dengan Persaudaraan Pasir Kuning dan Garda Serigala Liar. Namun kini, dengan dominasi Persaudaraan Pasir Kuning, kebijakan Dewan Pasir Hisap akan berubah. Sederhananya, mereka mungkin akan mengambil tindakan yang lebih ekstrim untuk mengubah keadaan saat ini. Rasanya seperti bermain catur dengan anak kecil, semuanya tampak normal selama Anda melawan langkah dengan benar. Namun, begitu anak menghadapi kerugian yang tak terelakkan, alih-alih memikirkan cara membalikkan keadaan atau melawan, mereka cenderung membalik papan. Jadi, ketika keempat kekuatan awalnya berada dalam keseimbangan relatif, Dewan Pasir Hisap masih dapat bermanuver dan berjuang. Kini, jelas, bahkan lawan terbesar mereka, Garda Serigala Liar, nyaris terdesak. Persaudaraan Pasir Kuning bisa mendominasi sendirian, dan tak ada gunanya melanjutkan permainan. Terlebih lagi, tanpa seorang Sein, para pemuda berusia 20-an dari Dewan Kuiksan benar-benar tidak punya banyak waktu tersisa. Mereka tidak bisa hanya menunggu pergantian Sein berikutnya. Untuk memimpin Utopia, sekaranglah satu-satunya kesempatan mereka. Di bawah tekanan seperti itu, merekalah yang paling rentan meledak. Berdasarkan penyelidikanku beberapa hari terakhir, aku curiga Dewan Pasir Hisap bersekongkol dengan beberapa pemuja sesat. Bab 874. Pancake Serangga. Berbicara tentang para pemuja sesat di Wastelen, itu adalah Bapa Surgawi. Para pengikut Tuhan ini menyebarkan penyakit di seluruh padang pasir, membuat seluruh kota dilanda teror hingga akhirnya mereka menjadi kerabatnya. Misi Luban menyebutkan kemungkinan adanya makhluk ilahi dari domain asing yang mencoba mencampuri Utopia. Dari sudut ini, Dewan Kuiksan memang merupakan titik masuk terbaik. Namun, Luban tidak langsung bertindak. Ia malah mengutus Keceng ke kota untuk mengumpulkan informasi tentang Dewan Pasir Hisap, termasuk kegiatan terkini mereka, kontak eksternal, dan hubungan dengan warga biasa. Keceng tentu saja tidak bisa mengumpulkan detail secara menyeluruh. Sebaliknya, tindakannya saat ini kemungkinan besar akan tertangkap oleh faksi lain, terutama Dewan Pasir Hisap, dan terbongkar. Inilah yang diinginkan Luban. Terkadang, untuk mengetahui apa yang sedang dipikirkan atau dilakukan diam-diam oleh anak nakal, memaksanya berbicara mungkin tidak berhasil. Sebaliknya, mungkin lebih baik mengambil pendekatan yang berlawanan, menggunakan cara lain untuk salah menafsirkan apa yang sedang dilakukannya sehingga ia mungkin langsung melontarkan argumen dan membantahnya. Mundur 10.000 langkah, jika Dewan Pasir Hisap benar-benar memiliki hubungan dengan Bapa Surgawi, seperti yang dikatakan Du Danping, maka paling-paling mereka akan ditangani olehnya. Jika saat itu tiba, dengan kehadiran Bao-Bao, tidak perlu ada yang perlu dikhawatirkan mengenai keselamatan Keceng, dan orang-orang itu akan menunjukkan warna asli mereka. Meskipun Luban merasa Dewan Pasir Hisap mungkin tidak sebodoh itu. Adapun Luban, ia kini jelas telah menarik perhatian Cleopatra. Persaudaraan Pasir Kuning akan terus mengawasi tindakannya, dan tindakan gegabah akan sangat melelahkan dan tidak dihargai. Berpikir demikian, Luban memutuskan untuk makan terlebih dahulu. Perpustakaan menyediakan jenis makanan yang mirip dengan bungkus. Menggunakan sayap serangga abu-abu sebagai alas, dilengkapi dengan berbagai kaki serangga, kepompong, serangga yang menggeliat, dan diolesi saus yang terbuat dari campuran cairan tanaman dan serangga, semuanya dibungkus, menciptakan bungkus serangga yang gurih dan lezat. Wajah Luban mengerut seperti pare. Dia memegang bungkusan itu, merasa agak sulit menelannya. Sementara itu, Feng Yu makan tanpa mengubah ekspresinya. Setiap kali digigit, serangga renyah itu berpadu dengan saus hijau tua, mewarnai bibir Feng Yu, tampak cukup meyakinkan. Luban menelan ludah. Dia menggigitnya. Serangga-serangga itu tampak digoreng, cangkangnya renyah, bagian dalamnya empuk dan berair, dengan setiap serangga menawarkan tekstur yang berbeda-beda, ada yang selembut keju, ada yang renyah seperti keripik, dan ada yang kenyal seperti daging sapi. Sausnya manis dan asam, menghilangkan rasa berminyak pada makanan. Sayap serangga luarnya seperti bungkus, cukup elastis namun tidak terlalu keras untuk dikunyah, bercampur dengan isinya untuk memberikan kepuasan yang cukup. Selama seseorang menerima pengaturan ini, rasanya cukup enak. Luban bersendawa, merasa sedikit mual. Setelah menghabiskan satu bungkus, ia mengambil bungkus lain dan mengantonginya. Apa yang sedang kamu lakukan? Feng Yu memandang tindakan Luban, agak bingung. Hadiah untuk sebuah pertemuan. Luban berkata secara misterius. Feng Yu mengerutkan kening, tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Setelah makan, Luban mengucapkan selamat tinggal kepada Feng Yu dan meninggalkan perpustakaan. Dia berjalan di jalan, pandangannya menyapu kerumunan, dan segera menyadari ada seseorang yang diam-diam mengawasinya. Dalam 0,42 detik saat kamu melakukan kontak mata, dia sudah menghabiskan hidup yang tidak terpenuhi bersamamu. Pikirannya terpecah antara melangkah maju dengan kaki kirinya atau kaki kanannya. Dia khawatir jika kamu melihatnya, tapi untungnya, kekhawatirannya tidak perlu. Dia ragu untuk mengikuti Anda,
terutama karena Anda sudah melihat ke arahnya 3 kali. Demikianlah halnya, segala tindakan orang yang lewat terlihat oleh Luban. Setidaknya 5 orang melacak dan mengawasinya dari berbagai posisi. Namun Luban tidak khawatir dengan bahaya, karena di Utopia, orang-orang ini pasti tidak akan mampu melakukan hal yang keterlaluan. Akan tetapi, karena mereka terus-menerus mengikutinya, membuat Luban tidak bisa bertindak. Dia tentu saja telah mengantisipasi hal ini. Luban berkelok-kelok melewati sebuah gang, dan orang-orang itu mengikutinya, berpura-pura menikmati pemandangan. Ia berputar dan segera mencapai rumah-rumah kosong di Utopia, yang mana hanya ada sedikit orang di siang hari karena para pedagang sedang berada di pasar, dan tidak ada kekhawatiran akan adanya pencuri. Luban dengan santai memilih sebuah rumah kosong, cepat-cepat mengambil batu dari tanah, mengukir namanya di batu itu di luar pintu, lalu memasuki rumah. Tepat setelah Luban memasuki rumah, orang-orang yang mengikutinya menggumamkan umpatan, buru-buru bersembunyi, dan mengamati area sekitar. Jelas, mereka tidak bisa begitu saja memasuki rumah yang ditandai Luban dengan namanya, mereka hanya bisa menonton dari luar. Namun tidak seorang pun tahu apa yang dilakukan Luban di dalam. Mereka bertukar pandang dan bersembunyi di dekat rumah. Adapun Luban, setelah memasuki rumah, dia melihat sekeliling. Seketika seluruh tubuhnya hancur, meleleh menjadi gumpalan daging dan darah yang membusuk. Dia meninggalkan sedikit saja, dan membentuknya menjadi patung kertas Luban yang diletakkan di dalam rumah. Selanjutnya, Luban meresap ke dalam pasir. Meskipun celah antar butiran pasir itu kecil, namun itu lebih dari cukup untuk menampung Luban. Seluruh tubuhnya tenggelam dan tiba-tiba muncul keluar. Dengan hati-hati membungkus-bungkus kaki serangga yang terjatuh ke tanah, Luban pun tenggelam lagi. Berjalan melewati pasir, Luban dengan cepat tiba di markas Dewan Pasir Hisap. Itu adalah pondok 3 lantai di dekat oasis, halamannya menawarkan pemandangan danau yang subur di oasis. Beberapa anggota Dewan Pasir Hisap tengah duduk di halaman, memakan makanan serangga seukuran ujung jari, dan berbisik-bisik di antara mereka. Luban melewati orang-orang ini, berubah menjadi gumpalan selime, mengalir di antara kerikil di tanah. Dia memasuki gedung itu, mencoba menemukan bukti apapun bahwa Dewan Pasir Hisap mungkin berkomunikasi dengan makhluk lain. Lantai pertama berupa aula, lantai kedua ruang konferensi, dan lantai ketiga berisi banyak ruangan kecil yang penggunaannya tidak jelas. Luban berkeliling namun tidak menemukan apapun. Dia menghindari orang-orang yang datang dan pergi, lalu kembali menggunakan True Sight untuk melihat sekeliling. Tak lama kemudian, Luban menemukan pintu tersembunyi di sudut aula. Dia tidak tahu di mana mekanisme pintunya, tetapi dia tidak perlu menggunakan pintu masuk utama, jadi dia menyelinap masuk. Itu adalah ruang bawah tanah di bawah gedung. Memasuki ruang bawah tanah, Luban langsung merasakan sensasi yang menggetarkan. Jelas, di dalam ruang bawah tanah ini, ada kekuatan supernatural yang bertentangan dengan aturan Utopia, sehingga menciptakan area aneh yang tidak dapat dipengaruhi oleh aturan tersebut. Tepat di tengah-tengah ruang bawah tanah, sesosok mayat yang termutilasi disusun dengan cara aneh di atas arai yang rumit, darahnya telah lama mengering, dan ekspresinya yang aneh dan bengkok benar-benar mengerikan. Dan di posisi pemujaan di dalam arai, berdiri sebuah berhala dewa. Berhala dewa itu tidak asing bagi Luban, di Tanah Sunyi, itu disebut patung Bapa Surgawi yang baik hati. Tampaknya, Dewan Pasir Hisap memang telah memilih cara paling dramatis untuk menang. Bab 875. Harap cuci tangan Anda setelah digunakan. Berhala ilahi berdiri di atas batu persegi hitam, tubuhnya yang gemuk ditutupi kulit batu kehijauan yang dipenuhi bintil dan luka. Mulut besar terbuka di perutnya, memperlihatkan gigi-gigi tajam, dan wajahnya yang tidak dapat dikenali, bengkok seperti karet yang diremas, memberinya aura yang menakutkan. Sekadar menatap patung dewa ini saja sudah cukup membuat kulit kepala merinding dan pandangan kabur, apalagi karena patung itu berlumuran darah kotor yang sudah menggumpal. Darah keruh, bagai jaring laba-laba, membasahi permukaan patung dewa dan mayatnya, mencekam sekaligus mengerikan. Namun, Luban, seorang veteran pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, telah menyaksikan semuanya. Keburukan seperti itu tidak cukup untuk menggoyahkan semangatnya. Namun, ia bertanya-tanya di mana anak-anak ini menemukan keberanian untuk menyembah dewa jahat di dalam Utopia. Ketidaktahuan tidak mengenal rasa takut. Luban berpikir sejenak, menyadari bahwa banyak anak-anak sembrono pada kenyataannya juga sama saja. Ada yang memanjat kotak listrik dan berakhir dengan selamat, ada yang meledakkan penutup lubang gat dengan kotoran yang beterbangan, dan ada yang memimpin prosesi pemakaman dengan api hantu, bahkan di masyarakat modern yang beradab, sarana untuk merayu kematian sangat banyak. Menyembah dewa jahat, sebenarnya masalah kecil. Luban melirik mayat itu, tidak tahu apakah ini manusia biasa atau salah satu individu yang bersemangat di antara para elit. Ia berjongkok untuk memeriksa, mendapati kematian yang mengerikan, organ-organ dalamnya telah lenyap, mungkin dipersembahkan. Sambil memikirkannya,
Luban memasang bungkus serangga dari lengannya ke mayat itu. Tampaknya agak tidak sopan terhadap makanan, tetapi dia ingin mencoba apakah melakukan persembahan dapat menjalin kontak dengan Bapa Surgawi di seberang sana. Arai yang terbentuk dari darah memancarkan cahaya redup, koneksi misterius muncul dari bungkus serangga, terjalin dengan arai seperti benang. Luban dapat merasakan bahwa di dalam kehampaan, sebuah lorong tengah dibuka. Lorong ini penuh dengan daging lengket, semakin dalam seseorang melihat, semakin dingin jadinya. Cahaya hijau mengerikan menerangi seluruh ruangan, Luban melihat bungkus serangga itu mulai membusuk, diserap dan lenyap dalam kehampaan. Setelah beberapa saat, bungkus serangga itu berubah seluruhnya menjadi serpihan, tersedot dengan kasar ke dalam lorong hijau yang menakutkan itu. Luban menunggu jawaban dari pihak lain. Menurut penelitian Luban, tindakan persembahan itu agak mirip dengan jabat tangan 3 langkah dari jaringan sihir negeri malam. Apa yang ditawarkan tidak terlalu penting, tujuan utama pengorbanan adalah untuk memastikan koneksi telah terjalin. Seperti halnya transmisi data, untuk memverifikasi bahwa pihak lain memang penerima yang dituju, biasanya disertakan sesuatu sebagai bentuk validasi, bisa berupa kode verifikasi yang tidak berguna, serangkaian angka tertentu, atau bahkan data terenkripsi. Penawarannya adalah kode verifikasi ini. Alasan mengapa banyak ritual menggunakan daging, jiwa, dan sebagainya terutama karena unsur-unsur ini lebih mudah dikenali oleh makhluk tak terlukiskan. Banyak entitas semacam itu dapat melacak aroma dan menemukan jalan mereka tanpa gagal. Dewa jahat yang berbeda membutuhkan persembahan yang berbeda. Ada yang menyukai ceker ayam, ada yang lebih menyukai saripati yang lebih gelap, dan ada pula yang menolak noda sama sekali. Mungkin beberapa dewa jahat dapat dihubungi secara instan hanya dengan menulis 4396 di selembar kertas. Beberapa saat kemudian, semua serpihan pembungkus serangga tersedot seluruhnya. Beberapa saat kemudian, Luban mendengar suara dari seberang. Puff! Serpihan bungkus serangga itu terlontar kembali, berceceran di seluruh ruangan. Tampaknya mereka terlalu menjijikkan untuk diterima. Jadi mereka memang menjijikkan, gumam Luban, sekarang yakin tidak ada yang salah dengan seleranya. Mengambil patung dewa, koneksi yang berkedip-kedip itu langsung lenyap, dan lorong hijau di kehampaan pun ikut lenyap. Luban telah melihat berhala dewa seperti itu sebelumnya, mereka berfungsi sebagai titik jangkar. Selama berada di Hedao, terjadi komunikasi antara berhala dewa. Luban bahkan sempat berinteraksi sebentar dengan penduduk kota berkabut. Namun berhala ilahi ini tampaknya terhubung langsung dengan Bapa Surgawi. Setelah merenung, sebuah pena baja perak bernama Testamen muncul di tangan Luban. Pada Divine Idol, karakter-karakter yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk halaman-halaman yang sulit dipahami. Luban membukanya untuk memeriksa instruksi dari patung dewa. Selama persembahan diberikan, karunia dapat dituai. Bapa Surgawi yang baik hati tidak menolak siapapun yang bergabung, dia selalu menjagamu. Jika digunakan bersama arai tertentu, efeknya akan lebih baik lagi. Tolong jangan sembarangan memberinya makanan, terutama serangga. Setelah menggunakan, harap cuci tangan dan perhatikan kebersihannya. Teks-teks semacam itu tersebar di antaranya. Luban buru-buru melihat tangannya sendiri. Ketika memegang patung dewa, tangannya telah mengalami korosi, sekarang menampakkan warna hijau tua berjamur seperti kue. Luban menelan ludahnya, menahan keinginan untuk mencicipinya, lalu meletakkan patung dewa itu. Saat itu, Luban mendengar langkah kaki datang dari belakang. Tampaknya anggota Dewan Pasir Hisap telah turun ke bawah. Luban awalnya ingin bersembunyi, tetapi tiba-tiba punya ide yang lebih menarik. Ia melebur menjadi genangan daging, melilit sang berhala ilahi. Gedebuk. Pintu didorong terbuka saat 2 anggota Dewan Pasir Hisap, yang baru saja mematuk serangga di halaman, masuk. Lihat, itu hanya ilusi, tidak ada apapun di sini, Orang yang memimpin jalan masih berbicara dengan temannya, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa di samping patung dewa, di tengah-tengah upacara pengorbanan, ada segumpal daging yang menggeliat. Ia langsung waspada, mengira itu mungkin penyusup yang disebutkan para penjaga sebelumnya, tetapi kemudian ia mempertimbangkan kembali. Tempat ini adalah wilayah para makhluk ilahi, yang bahkan mampu menyaingi aturan utopia, jadi bagaimana mungkin ada sesuatu yang berbahaya di sini? Apa ini? Orang yang satunya tercengang, menyaksikan daging itu perlahan menggeliat, melingkari berhala ilahi seolah-olah memiliki kesadarannya sendiri. Kemudian, gumpalan daging itu mulai bergetar dan mengeluarkan suara berdengung. Manusia, siapa yang memberimu hak untuk menatapku langsung? Suaranya agung, acuh tak acuh, seakan datang dari seorang penguasa tertinggi, menyebabkan kedua lelaki itu tanpa sadar merasakan kepala mereka memanas, rasa pusing melanda mereka, dan kaki mereka gemetar tak terkendali, hampir mendorong mereka untuk berlutut dan bersujud. Kamu, apakah kamu, Bapa Surgawi? Orang yang memimpin jalan itu buru-buru mengubah kata-katanya, satu lututnya menyentuh tanah, memberi hormat kepada gumpalan daging itu.
Pria kedua masih skeptis, dia melihat sekeliling dan merasa bahwa memang ada sesuatu yang seperti remah-remah yang ditambahkan. Tunggu apa lagi? Cepat beri hormat. Rekannya menariknya, membuatnya ikut berlutut. Hampir bersamaan, beberapa perubahan terjadi dalam kehampaan, dan di dalam ruang bawah tanah yang tertutup rapat, embusan angin bertiup kencang. Angin membawa aroma busuk. Mencium aroma itu, kedua pria itu menyingsingkan lengan baju untuk memeriksa tato di lengan mereka. Tato-tato garang itu samar-samar memancarkan cahaya hijau, membuat ekspresi mereka mabuk karena mereka seakan mendengar bisikan-bisikan lembut dan gumaman-gumaman yang tumpang tindih. Meskipun mereka tidak dapat mendengar bisikan-bisikan itu dengan jelas, ini memang umpan balik setelah mempersembahkan korban. Mungkinkah mereka benar-benar memanggil inkarnasi dari seorang dewa? Kedua lelaki itu menatap gumpalan daging itu, diam-diam merasa gembira. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.